Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sahabat milenial? Terima kasih banyak loh udah bergabung sama kita. Karena tahun ini kita ngerayain ulang tahun ketiga Rumah Millennials. It's a very, very special occasion dan dengan ini kita juga mau ngajak teman-teman juga untuk bergabung bersama, merayakan juga belajar bersama dengan kami Rumah Millennials. Terima kasih semuanya udah ikutan. Ini juga bakal di-record. Siapa tahu teman-teman punya teman yang pengen ikutan tapi mungkin hari ini not available, nggak apa-apa, nanti pasti di-post juga di YouTube Rumah Millennials. Just wait up. Anyway, thank you for your time today. Sebelumnya perkenalkan, saya Karina Surya, saya ketua bidang seni tari di Rumah Millennials, and it is a great honor for me to host this amazing session tonight. Jadi hari ini tema tahun ini adalah the 3 Bs, yaitu kalau teman-teman sobat millennials udah familiar dengan slogan kita ya, pokoknya kita semua anak muda harus berdaya, berkarya, dan bermakna. Nah, berkarya ini akan kita omongin, kita belajar bersama dengan narasumber yang udah luar biasa banget. Terima kasih. Ada Mas Dimas, ada Mbak Dea, juga ada Mas Ari yang udah hadir bersama kami hari ini. You wanna unmute yourselves to say hi just for a little bit? Karena cukup rame nih, semakin banyak yang ikutan. Ada Mas Alvan juga yang udah... Halo. Hi everybody. Dan hari ini kita akan omongin I was born to create. Jadi kita sebagai anak muda ini, kita punya banyak passion pasti, kita punya banyak keinginan. Nah, kalau kita mau merealisasikan passion kita ini, kita mulai dari mana? We have 3 amazing speakers. I'm going to introduce one by one. Aku membacain profilnya. Nanti hari ini kita akan dengerin pemaparan dari masing-masing speakers kita, kemudian kita akan diskusi sedikit. Dan teman-teman, kalau punya komen atau kalau punya pertanyaan bisa langsung di chat room ya. Apalagi aku dengar Mas Dimas nanti akan go first because he cannot stay until the very end. Maka nanti Mas Dimas boleh langsung sambil menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi teman-teman nanti along the way, kalau punya pertanyaan buat Mas Dimas, boleh langsung di chat room-nya. Jadi nanti teman-teman juga bisa sempat bertanya sama Mas Dimas yang langsung. And the rest of us are going to stay here all the way till the very end. Jadi sekalian aku mau kenalin narasumber pertama kita, Mas Aryo Dimas, who is currently the Vice President of Commercial at Loket.com. Jadi Loket adalah, kita semua tahu ya, platform yang memiliki ticketing management service, teknologi unggul banget, seluruh penyelenggara event mulai dari distribusi sampai manajemen tiket. Jadi nggak ada event besar kita sebagai millennials who love to go out for events, well, before, now we're still staying safe, yang pasti nggak bisa kita akses via loket.com ya Mas Dimas. Hai Mas Dimas, apa kabar? Baik. Thank you ya udah ngundang ya. Iya, dengan senang hati. We cannot wait for what you have to share today. Terus kebetulan juga ada Mas Ari Julano Gema. Mas Ari is currently staf ahli bidang reformasi birokrasi dan regulasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. So he is the perfect person to ask a lot of questions buat teman-teman interest. Hai, buat teman-teman yang punya interest nanti untuk bisa berkiprah di bidang ekonomi kreatif di Indonesia. And last but not least, our beautiful lady Mbak Dea Salsabila Amira, who is the CEO and co-founder of Rentik, that is a fashion service that offers rental and subscription platform for designer pieces untuk perempuan. Jadi kita semua kalau misalnya nggak mau beli-beli, plan ya kan, and save space at home, this is one of the places. Rentik is definitely one of the places that platforms you should access, women, ladies, and mungkin ada men fashionnya juga kali ya. Mbak Dea, I see you, Mbak Dea. Hi. Okay. So, ladies and gentlemen, hi. So, biar kita langsung mulai aja. Intinya kan hari ini kita ingin belajar bersama. We were all born to create. The challenge is untuk anak-anak millennials adalah kita punya segitu banyak passion, we have so much interest. Tapi bisa nggak sih atau sejauh mana kita bisa merealisasikan passion kita ini? So kita ingin belajar bersama. First and foremost, aku ingin mengundang Mas Dimas untuk mulai dengan sharing sessionnya. Hai Mas Dimas, apa kabar? Halo. Baik. The floor is yours. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena saya nggak ada nyiapin materi yang khusus banget untuk malam ini karena satu dan lain hal. Ya mungkin lebih ke nanti aku sedikit memaparkan dan mungkin lebihnya nanti kita akan diskusi aja ya Karin. Boleh. Silahkan. Jadi thank you sekali lagi, nama saya Muhammad Arya Dimas. Sekarang saya berkarya di Loket.
which is Loket adalah part of Gojek, part of satu gerakan besar. Loket itu sebenarnya nggak dari awal bareng Gojek, kita itu baru diakuisisi itu sekitar tahun 2017, karena Gojek sudah mulai merasa bahwa transport, food, or payment is not enough to deliver the big concept of making Indonesia itu better. Mereka melihat bahwa hiburan itu salah satu area yang harus mereka sentuh banget deh. Which is that's true, mereka udah punya Gojek sebelumnya, dan sekarang mereka ambil Loket, dan sekarang Gojek bisa dibilang punya motor yang cukup gede untuk quote-unquote berkarya di area hiburan juga. Tapi ditarik mundur, mungkin di sini saya nggak akan banyak bicara tentang company, mungkin saya bakal bicara tentang diri saya sendiri. Saya orang daerah, saya dari Palembang, baru sampai SMA itu saya masih di Palembang, terus saya kuliah di Bandung di STT Telkom yang sekarang sudah jadi Telkom University. Terus saya masuk ke Jakarta sebagai truly orang daerah baru masuk kota lah gitu. Itu benar-benar loh. Saya melihat banyak gedung-gedung besar. Di Palembang nggak banyak gedung-gedung besar. Nah, di Bandung juga nggak banyak ya? Di Bandung pun nggak banyak. Saya melihat bahwa anak-anak muda itu terbagi jadi banyak segmen lah gitu ya. Saya melihat banyak anak muda itu terbagi dari berbagai segmen. Yang pertama itu anak muda yang memang sudah men-set diri di roda dari satu kendaraan besar, which is tidak ada yang salah dari itu gitu loh. Mereka memilih untuk jadi part kecil dari satu bagian besar untuk someday mereka punya kontrol yang besar dari kendaraan tersebut. Ada anak-anak muda yang langsung memilih untuk jadi quote-unquote misalnya entrepreneur atau berkarya sendiri. Mereka menjadikan karya mereka tersebut sendiri dan berupaya secepat mungkin mengumumkan ke publik dan mencoba untuk mendapatkan traction dari situ gitu. Nah, dua hal ini selalu jadi perdebatan ketika kita lulus kuliah. Ketika lulus kuliah itu kita selalu dibilang bahwa ada dosen yang bilang bahwa lu jangan sampai mau kerja sama orang gitu kan. Lu harus langsung jadi entrepreneur. Ada dosen yang bilang bahwa lu harus mempersiapkan diri lu untuk nantinya layak berkarya sendiri. Sebelumnya lu harus ngikut karya orang dulu, which is bekerja bareng orang. Nah, di situ aja udah kebagi menjadi dua kan, ibaratnya segmen anak mudanya gitu kan. Sekali lagi nggak ada yang salah di antara dua itu gitu. Nah, dari situ saya ngelihat baru eranya sekitar tahun 2000, saya ngelihat kayak 2010-an ya, eranya passion itu disebut-sebut dengan kencang gitu. Terutama dulu Mas Reni yang punya buku Your Job is Not Your Passion. Your Job is Not Your Career. Kalau nggak salah judulnya buku Mas Reni itu, Mas Reni yang benar-benar mengarahkan statement passion itu kemana-mana gitu. Nah, tapi yang saya suka kesini-sini, passion itu dinormalisasi. Dinormalisasi di mana passion is good, tapi bergantung atau quote-unquote mengagungkan atau menuhankan passion itu salah gitu. Dimana ketika kita berkarya, itu tidak seharusnya 100% didrive oleh passion. Karena kalau kita ngobrol tentang privilege, tidak semua orang punya privilege untuk bisa quote-unquote menjadikan passion sebagai ranah mereka berkarya pertama. Nah, ini saya mau bilang sebagai core kita ketika kita menciptakan karya. Kenapa? Kalau orang itu punya privilege, punya modal, atau punya ibaratnya network langsung, dia langsung bikin karya, dan karya itu ditelurkan ke masyarakat, ya itu oke gitu. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak punya kemewahan tersebut? Nah, that's why saya itu setiap diundang bicara, saya selalu bilang ke anak-anak muda, jangan sampai kalian menuhankan passion. Justru the best people itu kalau misalnya mereka bisa mengontrol dan punya sisi profesionalitas, sampai pada titiknya mereka itu bisa berkarya, even that is not their passion. Karena tidak selamanya kalian itu punya kemewahan untuk mendrive passion kalian. Nah, sampai nanti akhirnya ketika kita terus memupuk karya kita itu, kita ketemu satu kemewahan di mana kita itu bisa berkarya because of that is our passion gitu. Nah, ini yang saya selalu bilang ke anak-anak muda itu. Ambil contoh di case saya. Saya itu orang yang suka sekali marketing kan. Saya suka sekali marketing. Saya itu dari kuliah lah. Saya udah set kuliah tingkat 1 bahwa saya teknik industri tapi hidup saya akan saya abdikan ke marketing. Wah, itu passion tuh.
passion banget gitu. Nah, tapi ketika awal saya kerja, saya itu jadi market insight, which is that is not marketing, itu numbering semua. Hasil saya follow that path gitu, sampai pada akhirnya saya bisa masuk ke area marketing. Saya jalanin marketing sampai sekarang pun saya masih VP komersial, which is sales and marketing kan. Tapi at the end of the day, saya ngerasa bukan itu final passion saya. Nah, passion itu saya selalu bilang lagi, passion itu bukan kalian memilih, tapi passion yang memilih kalian. Kenapa saya bilang gitu? Yes. Soalnya Karina bilang bahwa gue mau passion gue adalah masak. Apakah bisa begitu? Jawabannya bisa. Jadi akan ngerasa passion-nya apa ketika nanti Karina akan hatinya memilih menentukan sendiri. Nah, ketika itu istilahnya saya menyebut passion yang memilih kalian. That's why ketika saya bilang sama anak-anak, kalau kalian mau menemukan passion kalian apa, follow lebih dari satu interest. Let's say misalnya saya dulu saya tertarik selain marketing, saya tertarik musik, saya tertarik jalan-jalan, saya tertarik juga fotografi gitu. Nah, nanti diri saya akan condong ke satu hal dan akhirnya saya akan nentuin bahwa itu passion saya. Nah, balik ke area saya tadi lagi, alhasil saya melihat bahwa passion saya nomor satu itu adalah sharing. Karena saya ngerasa ketika saya contribute itu saya punya perasaan sendiri. Nah, saya selalu bilang kalau misalnya stage orang, apalagi profesional, itu setelah kerja untuk duit, kerja dibalik ke orang. Alhasil saya bikin satu gerakan namanya di meja kantor. Nah, di meja kantor ini karya seorang Aryo Adimas original. Dulu saya itu pengen punya karya, saya selalu bilang termasuk sama beberapa mentor-mentor saya, sampai saya jadi GM di Indosat dan Vice President di Gojek, saya bilang kekosongan saya itu adalah saya tuh nggak pernah punya karya. Sampai titik saat itu. Itu quote-unquote bikin saya tuh kosong setiap saat. Nah, ketika di loket ini, saya bikin satu movement namanya di meja kantor. Movement di meja kantor ini intinya adalah saya mengimbangi era di mana di Indonesia itu entrepreneur itu sudah masuk tahap over glorifying lah intinya kalau menurut saya. Ya. Didewakan dengan total. Anak-anak yang lulus kuliah itu selalu dibilang, lu jangan sampai kerja buat orang. Lu harus kerja sendiri. Lu harus jadi bos untuk diri lu sendiri. Which is I hate that statement ketika mereka mencoba diskreditkan orang-orang yang pada akhirnya harus kerja. Nah, bukan bermaksud melawan era tersebut, tapi saya bermaksud mengimbangi. Saya bikinlah satu gerakan namanya di meja kantor. Di mana gerakan ini justru membuat orang-orang yang sebagai pekerja kantoran itu harus merasa bangga, harus merasa bahwa kontribusi mereka tinggi. Nah, di meja kantor ini lewat podcast, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat apapun media, kita mengumpulkan konten-konten yang memang termasuk inspirasi, insight, terus sharing, terus apalagi saya nyebutnya Ask the Expert, terus juga job description, tema job desk. Jadi kita kumpulin dengan konteks bahwa semua pekerja kantoran itu punya insight lebih, punya ilmu lebih, dan pada akhirnya bangga. Karena yang saya selalu bilang, CEO pun adalah pekerja kantoran. CEO satu company, kalau bukan dia ownernya, dia adalah pekerja kantoran. Dan apalagi di tahun ini, yang namanya gelombang pekerja luar masuk ke Indonesia sebagai ekspatriat itu makin tinggi, kalau sampai kita nggak punya kebanggaan sebagai profesional Indonesia, itu bakal bahaya banget ke seluruh profesionalis Indonesia berkompetisi sama profesionalis luar yang masuk. Nah, gerakan itu alhamdulillah ternyata sudah diapresiasi oleh cukup banyak. Nah, that is the first time saya ngerasa saya punya karya. Dan memang kebanggaannya lebih. Nah, itu perjalanan saya punya karya. Nah, mungkin sebagai penutup, yang saya mau bilang bahwa karya itu sekali lagi tidak perlu kalian quote-unquote kalian paksa kehadirannya. Terkadang memang orang-orang itu punya perbedaan ketika mereka mengenerate sebuah karya itu punya pembelajaran yang lebih. Ada yang memang punya pembelajaran yang singkat dan privilege yang singkat. Tapi yang pasti, matangkan dulu diri kita,
Dan pada akhirnya ketika kita punya karya, kita yakin betul karya itu kita bisa deliver pada momen yang tepat dan punya impact yang tepat gitu. Bukan berarti saya bilang bahwa ya jangan kalian berkarya jangan maksudnya kayak takut, jangan berani langsung berkarya, ya nggak begitu ya. Tapi saya selalu mengajarkan generasi muda itu harus memang punya konsep planning yang kuat, konsep insight yang kuat, sehingga ketika bikin karya itu nggak asal karya. Gitu mungkin kalau dari saya sedikit, Karina. Itu menurut saya luar biasa banget sih, karena this is the question that I have for myself di saat lulus kuliah. Dan itu kan di saat saya lulus kuliah itu baru benar-benar mulai that entrepreneurship wave itu baru mulai naik gitu kan. Di saat di Indonesia, terus tiba-tiba semua orang karena tren mungkin ya, jadi pengen, you have to be the next entrepreneur, and now everybody, there's like, entrepreneurship has become like a major on its own, sampai segitu-gitunya, and I understand bahwa aku termasuk orang yang do not have the luxury to be able to untuk bisa memulai passion itu dalam tanda kutip. Just to summarize a little, some golden points yang kita dapat dari ini adalah passion itu it's like a calling ya. Kalau menurut Mas Dimas tadi kan katanya kita harus menjalani hidup dulu, kita harus mengalami banyak hal dulu sampai kita bisa benar-benar menemukan this one calling that we have gitu. Karena belum tentu kita di umur 18 passionnya mungkin akan sama. Gimana tuh? Ya, tapi kita berusaha mencari ya, bukan berarti kita nunggu. Tapi itu tadi, kita tuh nggak bisa labelin passion itu sebagai passion kita nih. Itu nggak bisa. Saya merasakan itu ketika saya sudah quote-unquote menjalani banyak hal lah gitu. Karena passion itu nanti hati kita yang diketuk oleh passion tersebut. Oh, passionmu itu sebenarnya fotografi. Karena saya selalu bilang bahwa tanda bahwa itu adalah passion adalah ketika tanpa alasan gaji, tanpa alasan waktu yang terbatas, kalian itu dengan total merasa ngerjain itu kapanpun itu dengan bahagia dan dengan full effort gitu. Tapi kalau selama kalian ketika kerjain sesuatu masih mengharapkan ini, dan ini, itu hati-hati, belum tentu passion. Bisa jadi emang cuman hobi sejenak aja gitu. Gitu sih kalau saya ngelihat. Kalau dari aku tuh, I have to thank you for basically representing the minority voice right now, karena banyak sekali anak-anak muda yang lulus kuliah dan memang harus bekerja, merasa kayak, but everybody else says the best thing is to become entrepreneurship gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita juga merasa berkontribusi meskipun kita bekerja dalam sebuah korporasi atau we have to work gitu. So that's actually something amazing. And you mentioned something really important. Di saat tadi menyinggung expatriate yang banyak sekali datang ke Indonesia, mungkin karena sekarang young generations prefer to do something on their own. Jadi opening buat ini juga semakin banyak. And salah satu yang jadi topik hot pembahasan sekarang adalah Industry 4.0, di mana profesional Indonesia, ini kita kan ngomongin profesional Indonesia ya, profesional Indonesia bisa compete dengan profesional-profesional luar negeri dalam era globalisasi in very competitive and in an equal standard gitu kan. So how do you think untuk Mas Dimas ini mewakili suara dari profesional Indonesia yang tetap bisa berkarya juga, berkarya di caranya sendiri, mau itu sambil kerja sambil berkarya atau bahkan nemu passionnya memang dalam karyanya, dalam kerjaannya dia gitu. How do you think seorang anak muda ini, whether it is as an entrepreneur or as a professional, can be competitive globally untuk era 4.0 ini yang sering sekali diomongin? Oke, yang nomor satu yang harus di-break dulu, yang harus dihancurkan paling cepat, itu adalah mental kita yang quote-unquote meninggikan orang-orang luar. Itu yang saya selalu state ya. Saya nggak dalam posisi rasis atau apapun itu ya. Tapi itu sebuah kenyataan bahwa, ambil contoh gini, ketika kita ada di satu company, tiba-tiba company tersebut hire expatriate. Even sebelum expatriate itu berkarya, itu semua udah melihat itu dengan wow. Terus ketika expatriate itu mengeluarkan statement atau mengeluarkan komen, itu orang-orang langsung bilang bahwa gila deh, this is a very smart comment ya. Padahal jangan-jangan komen itu sebenarnya sama kualitasnya dengan
komen yang setiap orang lakukan. Tapi itu bisa saya bilang mental yang cukup banyak terjadi di orang Indonesia. Padahal kalau misalnya teman-teman itu quote unquote memang harus tahu, ambil contoh di Gojek. Di Gojek itu komposisi ekspatriatnya kan lumayan ada kan. Apalagi kita sekarang sudah mulai bikin cabang di luar Indonesia, somehow beberapa orang-orang dari luar juga quote unquote ada pertukaran pelajar lah ke kantor kitanya yang ini. Nah, itu kualitas yang namanya programmernya Indonesia sama programmernya let's say India, programmernya luar, itu jangan salah, bisa jadi itu kebanyakan justru bagus-bagusnya orang Indonesia. Tapi bedanya, orang-orang luar tuh lebih speak up. Orang Indonesia itu justru lebih, lebih nggak berani mengutarakan pendapat gitu loh. Nah, jadi saya ngelihat problemnya bukan di skill, tapi di karakter. Karakter itu yang quote-unquote tuh harus kita ubah rame-rame. Kalau ngomong skill, resource skill sendiri udah nggak ada batasnya. Orang Indonesia sama orang luar, ranah belajarnya sama. Semua bisa buka Coursera, semua bisa buka LinkedIn Learning, semua bisa buka apapun itu, Khan Academy, dan lain-lain gitu. Tapi kalau ngomongin karakter, saya bisa bilang karakter kita tuh masih kalah. Kalah itu kalah berani. Nah, saya benar-benar pengen bilang sama seluruh duta-duta millennials di sini, kita yang quote-unquote sadar duluan, ini kita harus menularkan karakter ini orang, karakter itu nular. Ambil contoh gini, kalau sampai orang-orang yang lemah karakternya tadi ngumpul cukup sering sama ekspatriat tadi, itu mungkin hitungan bulan bisa jadi confidence levelnya itu akan nular. Orang-orang ini akan jadi semangat juga. Nah, itu tandanya karakter itu nular. Nah, kita jadi harus menularkan karakter-karakter yang nggak harus dari ekspatriat itu ke orang-orang quote-unquote generasi muda Indonesia yang lain. Bayangin kalau generasi muda kita udah pinter banget dan punya karakter PD yang tinggi dan berani berkompetisi, itu saya nggak ada keraguan sama sekali sih sama generasi muda kita gitu. Kalau misalnya dari segi, because you do work in a multinational company now, jadi kan Mas Dimas sendiri bisa mengobserv hal-hal seperti ini yang terjadi. Kira-kira tuh sebenarnya bisa mulai dari mana sih anak-anak Indonesia ini atau generasi muda Indonesia untuk bisa take that next step to gain that confidence? Is it start by socializing atau ya selain memang mental mindset itu harus dirubah, tapi to take the first step takes some courage, and sometimes we just need to know kira-kira what is that first step exactly gitu untuk bisa to have this equal mindset gitu. Oke. Kalau misalnya yang saya selalu bilang adalah the first is break your 9 to 5 mental. Itu yang paling saya nyebutnya paling kotor terjadi sekarang gitu. Bahwa konsep berpikir kita yang ya kalian akan bangun pagi dan jam 9 masuk kantor dan jam 5 kalian akan pulang, itu mesti selesai secepatnya gitu loh. Kenapa? Mungkin ketika saya bilang ini saya akan dihajar oleh beberapa orang yang mendewakan keseimbangan kerja atau keseimbangan kerja dan hidup ya. Tapi saya punya satu quote yang selalu saya ini dapat dari seseorang tapi saya lupa. Dia bilang bahwa once kalian masih muda, jangan banyak-banyak istirahat. Istirahatnya itu nanti. Kalian itu punya energi yang bisa kalian habiskan lebih dari seharusnya. Jadi setelah jam 5, kalau itu memang jam kerja kalian, maksimalkan jam 5 sampai jam 9, jam 10 malam, itu untuk bikin dunia baru sendiri. Kalau saya dulu, saya bergabung sama Indonesia Marketing Association. Kan. Itu asosiasi marketernya Indonesia. So benar-benar seluruh direktur-direktur marketing perusahaan-perusahaan di Indonesia, itu kayak ada Samuel Pranata dari Marta Tilaar dulu, terus ada Pak Andreas Diantoro yang sering jadi direktur SAP dan lain-lain. Itu semua berkumpul di sana. Nah, mereka itu membuka diri untuk anak-anak muda itu masuk jadi quote-unquote bukan volunteer ya, tapi kayak young member-nya mereka gitu. Saya masuk dulu ke sana, dan ternyata itulah yang membuka pintu saya kemana-mana. Apalagi di era sekarang, yang namanya asosiasi, komunitas startup, segala macam itu terbuka lebar. Dan gratis loh. Why lo jam 5 mesti balik ke kos dan nonton Netflix gitu, sampai besoknya dan istirahat secepatnya dan besok kerja lagi. Dunia lo itu masih luas banget gitu loh.
Nah, itu yang saya bilang bahwa secara faktanya yang bisa kalian lakukan adalah after jam 5, lu bikin dunia lu sendiri secepatnya. Tentukan selain kerjaan, apa passion yang ingin kalian kejar, dunia yang ingin kalian kejar, sampai pada akhirnya yang saya bilang tadi, karena passion itu harus ngerjain banyak hal, sampai kalian itu dijemput oleh passion, the real passion yang selalu kalian impi-impikan itu. Nah, ketika kalian sudah dijemput the real passion tadi, so kalian akan menjalankan satu hidup yang lebih dari tidur, bangun, dan kerja doang. Tapi kalian akan punya misi hidup untuk kalian selesaikan. Kayak saya sekarang, saya ngerasa saya punya calling untuk membantu dan mendukung para profesional kan. Itu jadi misi saya. Bayangin akun di meja kantor itu, sebelumnya, itu saya sendiri yang bikin gambar pakai Canva, nge-post, saya bikin konten sendiri. Sampai sekarang ada beberapa volunteer yang mau ngebantuin. Tapi itu benar-benar yang saya punya istri dan punya anak yang baru lahir, itu yang namanya nyelipin bikin konten sendiri, kebayang nggak sih itu padahal nggak ada yang bayar ataupun itu ternyata ada dorongan karena kamu pengen memperbaiki masalah ini. Itu sih yang saya lihat. That is amazing. Akhirnya kita ada satu pertanyaan nih dari Rizky dari Jakarta. Halo Rizky, katanya Mas Aryo, faktor apa yang membuat para generasi milenial dan Gen Z di masing-masing daerah berbeda-beda? Karena saya sebagai tim pengembangan anggota muda di suatu organisasi, fokus pada suatu konsentrasi keilmuan dan profesi, melihat bahwa semangat/militansi berorganisasi atau belajar teman-teman di masing daerah tuh beda-beda banget. Intinya, how do you handle that? I mean, di Gojek pun kan bertemu dengan anak, millennials or generations from different places dari Indonesia juga. Apakah Mas Aryo mungkin ada masukannya juga, udah mau observe sesuatu? Ya, ini sebenarnya itu tadi, limitasi atau dinding-dindingnya itu sebenarnya dinding-dinding yang tidak kelihatan. Kan? Kalau saya ngelihat tadi, kita punya problem because of kita orang Indonesia compare to orang-orang luar. Nah, ini ada mikro problem lagi. Mikro problem ini adalah daerah-daerah yang quote-unquote orang bilang daerah-daerah pinggir, compare tuh daerah-daerah utama atau tier 1 Indonesia. Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, itu selalu dibilang ibaratnya top city. Padahal top city ini siapa yang, quote-unquote, siapa yang nentuin? Apakah karena banyak gedung-gedung besar di sana? Apakah karena presiden di sana? Gitu. Kan enggak. Sekarang itu enggak ada batasannya. Nah, sekali lagi, kalau ini, problemnya adalah mental culture block tadi yang terjadi di setiap daerah-daerah itu sendiri. So, ini terjadi ketika saya di Loket, kan saya punya tim tersebar di seluruh Indonesia juga. Ketika saya panggil semua datang, memang berbeda tuh karakter anak Jakarta sama karakter anak misalnya Palembang, karakter anak misalnya kayak entar anak Aceh, segala macam. Makin jauh itu makin tidak percaya diri. Nah, itu saya panggil satu-satu dan saya bilang bahwa itu tadi, sekarang ini nggak ada limitasi sama sekali. Ketika kalian merasa punya limit, yang set limit itu kalian sendiri, gitu kan. So you have access to do Zoom call every day sama saya, kalau misalnya kalian butuh another information. Kalian butuh informasi dari leader Gojek yang lain, saya bisa connect-kan kalian ke sana. Kalian butuh materi untuk kalian baca, kalian bisa buka website yang sama dengan anak Jakarta buka, gitu. Jadi, mental block itu sendiri, culture block itu sendiri yang harus dipecahkan. Kalau mereka nggak bisa pecahkan, leadernya yang harus pecahkan. Nah, itu memang di sini adanya dua ibaratnya kayak dua sisi yang memang harus bareng-bareng sepakat menghancurkan blok-blok yang tidak kelihatan ini. Gitu. Itu yang saya lihat sih. Aku tanya terakhir ya, this is my last question because aku juga kebetulan sekarang lagi kuliah di cross-cultural communication, so this is basically what I am studying. Tapi dari pengalaman Mas Aryo sendiri nih, yang juga kan intinya kan merantau ke kota besar, ke Jakarta, tadi udah cerita gitu. Did you feel this blockage at yourself waktu melalui kerja pertama kali di Jakarta? Dan melaluinya tuh gimana sih? To get rid of this mindset kalau memang waktu itu ada mindsetnya gitu. Oke. That was my last question. Mindsetnya ada, tapi thanks God saya itu di-incubate dulu di kampus. Jadi ketika saya masuk dari Palembang itu mental bahwa saya takut bersaing sama anak ibu kota itu tinggi sekali.
Tapi ketika saya masuk dulu ke Bandung dan berkumpul di satu kampus di mana semua orang berbeda culture bergabung, itu saya seperti di-incubate untuk dibongkar dulu kan. Nah, tapi tetap itu keinginannya harus lahir dari diri sendiri kan. Karena tetap ada kalau kalian nggak mau berubah ya kalian akan tetap jadi anak, ibaratnya anak cupu di kampus yang diam aja masih bisa gitu. Tapi ketika kalian yang minta mental block itu dibongkar dan ini dibantu oleh berbagai culture yang tergabung, nah ini akhirnya ketika saya masuk Jakarta, konteksnya saya udah siap gitu loh. Nah jadi kalau saran saya ketika masuk seperti ini, justru kalian harus masuk ke area atau ke kondisi di mana diversifikasi culture-nya itu tinggi. Jadi culture kalian, misalnya saya orang Palembang itu langsung di-reset. Langsung di-reset, kalian harus memaksa menceburkan diri kalian di sana. Kalian memaksa untuk kalian bersahabat sama orang Medan, memaksa untuk mengerti pola pikir orang Sulawesi, segala macam. Nah, nanti ketika ke kantor harusnya jadinya lebih ringan sih. Jadi, ya intinya semuanya memang ada caranya kalau kemauannya dari kita itu ada sih. Amazing. Dan tentunya ini balik lagi ke 4.0 ya. Kalau Indonesia ini kan very diverse. Kita udah bisa melihat sendiri pertanyaannya juga tentang itu gitu kan. Dan Mas Aryo udah ngalamin sendiri kalau kita tuh micro problem cultural diversity-nya aja udah ada. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melalui itu, ibaratnya untuk 4.0 dan globalisasi, kita mestinya orang anak-anak Indonesia ini udah mahir banget yang namanya dealing with diverse cultures ya. Mudah-mudahan generasi muda semakin banyak edukasinya di bagian situ. Mas Aryo, ada yang terakhir yang mau disampaikan? Nggak ada sih, tapi saya cuma mau minta maaf karena nggak bisa sampai ujung. Tapi di sini ada Mas Ari Juliano, saya udah beberapa kali ngikutin pemikiran beliau. Beliau juga punya banyak apa sih istilahnya kayak konten yang bisa dicerna terkait dengan perumusan sebuah karya, tentang haki, dan lain-lain. Nah, saya berharap nanti setelah lewat saya ini kan konten mentahnya nih, tentang berpikir sebuah karya, mari kita dengar nanti cerita dari Mas Ari Juliano, kalau misalnya kita punya karya, gimana ngejaganya, gimana kita nge-put value yang tinggi lewat kita quote-unquote, misalnya kayak put haki yang benar gitu, ke setiap karya kita. Karena setiap karya itu punya value. Jangan sampai kalian justru meng-under value karya kalian sendiri dengan tidak menghargainya, tidak dengan memasang hak kekayaan intelektual dengan benar, dan lain-lain. Itu aja sih. Saya justru, sebenarnya saya pengen nunggu banget sesinya Mas Ari, tapi saya mesti cabut segera. Gak apa-apa, it's recorded, you can watch it afterwards. Oke. Oke, thank you banget Mas Aryo. Sebelum... Terima kasih Aryo, bagus. Thank you Mas. Bagus paparannya. Sebelum Mas Aryo, mungkin sebelum Mas Aryo harus leave the chat room, kita boleh ya, mumpung masih ada semua narasumber kita grup foto dulu, teman-teman mungkin boleh nyalain kameranya dulu. Jadi nanti di akhir, kita udah nggak usah grup foto lagi. Maaf ya, kita sempilin sekarang, karena supaya Mas Aryonya juga ada di dalam foto kita. Jadi teman-teman, boleh ya semuanya dinyalain dulu kameranya sebentar untuk virtual photoshoot. Duh, saya jadi bikin repot. Maaf ya, maaf sekali. Oh, nggak apa-apa. Kan kita waktunya jam 9, masih ada dong. Teman-teman, boleh semua dinyalain dulu kameranya. Yes. Sekalian dong, boleh absen ini Sobat Millennials di chatroom dari mana aja. Jadi kita tahu Rizky dari Jakarta. Karena sekarang... Sobat Millennials dari mana-mana, bahkan ada di NTT, terus di Lombok juga ada. Sobat Millennials all the way. Oh, dari Aceh. Halo Wira. Ada Jogja juga, Miftah. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan, ada dari Sumatera Selatan. Wah, ada dari Sumatera Selatan itu kota saya. Dari Banjarmasin. Iya tuh. Bogor, hai. Ada Bali juga, halo. Jepara, luar biasa banget. Kita hari ini dari mana-mana bisa berkumpul dan belajar bersama. Mungkin teman-teman, dari Makassar juga ada. Teman-teman, jadi nanti kelanjutannya sama ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung dilempar di chatroom-nya. Jadi nanti selesai presentasi narsum kita, nanti bisa langsung ditanya. Oke, you guys. Karin boleh boleh lead. Oke, siap. Sekarang semua senyum.
Kita ada 2 slide ya. Senyum 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Mas Dimas, terima kasih banyak ya. Feel free to stay as long as you can and you want. Thank you, Dimas. Thank you. Thank you. Oke, tadi kita udah dengerin pemaparan dari Mas Dimas, sharing session yang luar biasa banget, karena ternyata mewakili suara banyak-banyak generasi milenials yang masih tetap harus bekerja dan belum tentu semuanya bisa entrepreneur. But that does not mean kita kalau sebagai profesional tidak bisa berkarya dan tidak punya passion juga loh teman-teman. Jadi mudah-mudahan memberikan semangat buat teman-teman juga yang mungkin seperti aku juga kantoran juga tapi juga melakukan sesuatu di luarnya untuk, you know what, your passion will come to find you. And the next speaker of this evening is the beautiful Mbak Dea. Mbak Dea yang juga akan sharing, who is a CEO and co-founder of Rentik. Yes. Hi, Mbak Dea, cantik sekali. Thank you for joining us today. Most welcome. Okay. Mbak Dea, the floor is yours, silahkan. Oke. Mungkin tadi kalau aku sama Mas Aryo agak beda ya kisahnya, karena memang dari awal itu aku cukup beruntung sudah bisa tahu passionku tuh di mana gitu. So, aku sebenarnya baru banget graduate 2 tahun lalu, is it 2017. Jadi ketika awal aku kuliah, I know exactly like I want to be an entrepreneur since day one. Cuman memang benar katanya Mas Aryo tadi, kita memang harus tetap tetap persistence gitu untuk bisa tahu kira-kira tuh kita sebenarnya end goal itu mau kemana gitu. Jadi ketika awal aku kuliah pun semester 2 aku udah mulai coba untuk bikin ide bisnis. Jadi ketika itu aku ikutan salah satu programnya dari Kementerian UMKM, namanya Gerakan Kewirausahaan Nasional. Dan ketika itu aku masukin proposal business and thank God kita dapat hibah waktu itu pertama kali. Jadi pertama tuh sebenarnya coba-coba dulu. Jadi ketika aku coba itu terus akhirnya dapat dana dari pemerintah, akhirnya aku launching bisnis pertama. Jadi ketika itu aku bikin clothing line sendiri, aku yang bikin desainnya dan I try to find the tekstilnya juga, terus kemudian cari orang yang untuk bisa jahit. Jadi semuanya itu bener-bener one man show, aku ngelakuin semuanya. Aku running bisnisnya sekitar hampir 2 tahun, sampai akhirnya ketika itu aku ngerasa kayaknya, do I really want to keep the business gitu? Ada semacam perasaan yang agak ganjel gitu di hatiku. Kenapa kok aku nggak bener-bener pure 100% passionate about this business gitu. Akhirnya I decided untuk close down the business. Padahal ketika itu tuh sebenarnya bisnisnya udah cukup berhasil. Jadi untuk anak kuliahan ketika itu aku dapat income tuh bisa sampai 10 juta, 15 juta, itu lumayan banget kan. Waktu masih kuliah tuh kan besar juga gitu ya. Tapi ada suatu hal yang aku rasa itu nggak ada gitu. Akhirnya aku berusaha untuk trying to find the missing link. Jadi ketika itu aku stop bisnisnya dan kemudian aku coba explore passion lain. Jadi aku juga passionate tentang diplomasi dan ketika itu aku coba untuk gabung di programnya UN, United Nations, and I'm very fortunate aku dapat kesempatan barengan sama UN untuk explore 3 negara, mewakili UN, dan ketika itu aku kira paham apa yang aku ngerasa kurang itu adalah impact. Jadi ketika aku doing my first business, it was all about profits gitu. Dan when we do something cuman fokusnya ke profits, itu ternyata hati kita tuh nggak bahagia gitu. Kita ngerasa kayak ada aja yang kurang. Jadi ketika di UN itu aku belajar banyak banget. Belajar bagaimana impact itu bisa memberikan kebahagiaan tidak hanya untuk komunitas yang kita bantu, tapi juga untuk kita sendiri sebagai seorang pengusaha. Jadi setelah aku pulang dari program UN ini, aku bangun satu bisnis, social business, namanya Your Farm. We help coffee farmers, specifically in Indonesia and other countries di Southeast Asia. Kita sempat bikin beberapa program di Vietnam, kemudian di Filipina, di Indonesia. Bahkan sempat masuk juga ke Kick Andy waktu itu di programnya dia Big Circle. Tapi again, I feel like there's something missing gitu. Dan itu waktu itu aku ngelakuinnya setelah tahun berapa ya? 4 tahun lalu. Jadi aku masih kuliah tuh mungkin semester 6 gitu ya. So then what I do after it adalah aku decide untuk
kayaknya aku masih ngerasa ada yang kurang gitu. Aku akhirnya decide untuk berhenti dulu doing your farm, dan the next step aku coba kerja. Jadi setelah aku lulus kuliah, aku ngelakuin semua itu sebelum lulus kuliah ya. Setelah aku lulus kuliah, my first job was I was working for Jakarta Smart City pertama kali. Aku akhirnya pindah sebagai konsultan. Setelah itu aku pindah lagi sebagai aku kerja di industri finance. Sampai at the end of the day, aku ngerasa ini semua setelah aku cobain kerja kantoran bukan passionku. Aku akhirnya balik menjadi entrepreneur, I created Rantik. Nah, Rantik ini sebenarnya menurut aku adalah benar-benar callingku. Kenapa? Karena it's not only about making profits, tapi juga ada impact yang aku berikan. Gitu. Jadi, aku belajar dari lesson learn dari bisnis-bisnis kemarin. Kalau bisnis pertama fokusnya ke profit, bisnis kedua fokusnya ke impact-nya, tapi keuntungannya kurang. Aku combine kedua ini, akhirnya aku bikin Rantik yang mana kita serving purpose-nya. Jadi, untuk profit iya dan juga untuk impact-nya juga ada. Di Rantik sendiri, jadi kita adalah sebuah fashion rental berbasis aplikasi untuk koleksi-koleksi desainer. Kenapa aku bikin Rantik? Karena sebagai seorang perempuan, mungkin karena juga ngerasain ya, ketika kita buka lemari tuh suka ngerasa kayak, I have nothing to wear today. Padahal sebenarnya banyak baju di lemari, gitu kan? Dan banyak banget opsinya, tapi selalu ngerasa kekurangan gitu. Jadi aku rasa itu poin pertama. Pain poinnya semua wanita itu sama gitu kan, aku rasa kurang akses untuk koleksi baju. Yang kedua, industri fashion itu merupakan industri nomor 3 terbesar as a polluter di dunia. Setelah pertama industri oil and gas, kedua industri farming. Jadi dampak yang diberikan dari industri fashion itu besar banget. Kenapa kalau bisa kayak gitu? Simpelnya gini deh, satu orang, misalkan aku gitu ya, aku beli baju per bulan 3 item. Kita multiple 12 bulan ya. Berarti kan ada berapa tuh? 36 item yang kita beli. Dari item tersebut, nggak mungkin semuanya kita pakai lagi di tahun depan. Pasti ada beberapa kualitas yang mungkin sudah jelek, mau nggak mau mesti kita buang, atau kalau nggak kita donasikan. Dan kita buang ini yang memberikan dampak banyaknya sampah di industri fashion. Gitu. Jadi, 2 misi itu sih. Pertama, karena aku ngerasa pain point-nya semua wanita, mereka pasti membutuhkan akses untuk terlihat cantik, dan yang selain itu juga sekarang kita udah ada di mana di era industri yang orang itu care no longer about owning something. What they care about adalah access toward something. Jadi kalau kita belajar mungkin dari Airbnb atau mungkin dari Gojek, itu semuanya kan economic sharing gitu. Semuanya adalah economic sharing gitu. Jadi that's what I learned. Akhirnya aku bikin Rantik. Di Rantik pun juga benar-benar challenge passionku banget. Di Rantik itu sebelum kita launching apps-nya, I spend 6 months bener-bener kerja untuk kerja nggak dibayar ya, unpaid, dan itu bener-bener momen yang struggle, karena kan aku juga sebelumnya kerja gitu, dapat pekerjaan yang cukup lumayan lah ya, dan aku mesti unpaid 6 months doing truly things that I'm passionate about, sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi. Bener-bener sangat persisten dengan hal tersebut. Kita sekarang udah launching sekitar 1,5 tahun, dan Rantik juga udah lumayan banyak banget achievement-nya. Kita udah di Jakarta Fashion Week, kita udah masuk ke beberapa media juga, kita udah available di 22 kota di Indonesia, dalam waktu yang cukup singkat menurutku. Jadi, aku cuma pengen kasih tahu aja ke teman-teman bahwasannya passion itu memang nggak mudah untuk dicapai, kalian mesti explore a lot of interest dulu di awal. Tapi aku pribadi juga tadi aku pengen menegaskan bahwasannya it's okay kalau misalkan teman-teman itu bukan passionnya sebagai entrepreneur. Nggak apa-apa gitu. Karena menjadi entrepreneur itu juga it's a calling. Nggak semua orang pengen jadi entrepreneur gitu. Jadi menjadi intrapreneur mungkin kayak Mas Aryo tuh juga okay banget gitu. It's fine gitu. Jadi that's okay. Dan yang pasti yang paling penting adalah persistence. Karena kalau kita nggak persisten, kita nggak kerja keras towards our dreams, it's not gonna happen gitu. Dan di Rantik itu juga aku ngerasain banget, aku spend banyak banget waktu luangku, instead of going out with my friends gitu ya, aku lebih milih untuk apa sih yang bisa dikembangin lagi nih, apalagi sih yang bisa di fixing gitu. Jadi benar-benar goals-nya itu adalah untuk membuat bisnisku ini menjadi I would say I wanna be the next unicorn. It's one of my dream gitu, untuk bikin Rantik menjadi next unicorn. Jadi my goals actually, aku pengen bisa jadi unicorn, so everything that I do is aligned with my goals. Kayak gitu sih, Karina, kurang lebih.
Well, that's really, really interesting. Karena ya ini perspektif yang beda. Jadi kita dengar dua perspektif yang sangat beda bahwa yes, there are, ya kayak tadi Mas Arya bilang, anak muda itu ada yang seperti Mbak Dea, udah dari awal tahu I want to become an entrepreneur and no matter what I'm going to make it happen gitu kan. But kalau menurut Mbak Dea, perjalanannya sampai akhirnya, I'm just asking the process because you made sacrifices gitu kan. Ada beberapa hal yang harus, yang persistensi ini sampai akhirnya bisa mencapai. How hard was it for you? What was the hardest part that you had to, yang harus dilalui, tapi ini harus dijalanin sampai goal gue bisa tercapai. Because I feel like a lot of people prejudge millennials, nggak bisa bertahan di titik itu tuh, gitu loh. So, what kind of temptation, what kind of sacrifices mungkin bisa di-share, yang bisa di-share, that you said, oh, nggak bisa, I have to sacrifice this supaya goal gue bisa tercapai, gitu misalnya. Gimana itu? Yang aku rasain banget itu pas bikin Rantik. Jadi ketika itu kan aku udah kerja sekitar 2 tahun, dan waktu itu aku kerja di venture capital. Itu menurut aku susah banget buat aku lepasin kerjaan yang I'm passionate about juga gitu. Tapi aku harus memilih karena memang at the end of the day menjadi seorang pengusaha itu benar-benar callingku. Jadi di situ ketika aku decide untuk pilih menjadi seorang entrepreneur, bikin bisnis dari scratch, yang pasti dari keluarga sih. Agak kontra gitu karena aku udah dapet kerjaan yang cukup stabil dengan perspektif yang bagus juga. Tapi at the end of the day I told my mom kalau memang ini bener-bener hal yang aku lakuin dari aku masih kuliah, dan I'm not gonna give up my dreams because kayak ada mungkin offer yang lebih baik. Karena tadi aku bilang aku ngerasa bahwasannya penting banget untuk kita tuh bisa stick sama end goals kita tuh mau seperti apa sih. Walaupun tadi kalau case-nya aku udah cobain bisnis, aku cobain kerja, tapi at the end of the day kalau emang passion-nya aku di bidang entrepreneurship, ya I'll do whatever it takes to make it happen. Dan di awal juga aku bikin Rantik itu aku saving my own money ya, karena aku bikin Rantik itu semuanya, again, aku sama sekali sampai sekarang nggak pernah minta orang tua untuk memberikan modal usaha. Jadi semua yang aku lakuin itu benar-benar purely from my own money. Mungkin untuk Rantik kita sudah cukup lumayan besar, juga dapat funding dari investor. Tapi di awal-awal itu semuanya kita benar-benar bootstrap, dan it's coming from the co-founder money. Okay, there are 2 things that I really am interested in asking you, karena tadi satu udah di-mention investor, tapi sebelumnya dalam when you started digging, ya kan, when you started digging within yourself gitu, how important is creativity and how did you keep yourself creative in creating your own business plan dan segala macam? Prosesnya tuh seperti apa sih gitu? Karena there's a lot of pressure. Creativity is a big word right now, gitu kan? It's a very big word. Ini kata yang sangat besar sekali, hot banget dibahas karena sepertinya semua orang itu saat ini di pressure untuk menjadi kreatif gitu. It's a very big word. The definition is very wide. Tapi kalau untuk Mbak Dea sendiri, di saat digging dan the process of making the business plan, what was the creative part? How important was creativity for you, and how did you find that that link gitu loh? How did you stay creative in finding ideas gitu kan? Atau mungkin gini-gini brainstormingnya tuh gimana sih gitu? Mungkin ada teman-teman di sini yang yes, I have a passion, this is what I want to do, but I don't know how to start digging. So mungkin bisa dikasih tipsnya kali ya. How did you do it internally, planning wise and things like that? Oke, sure. Pertama sih aku tuh suka banget baca buku. Jadi setiap minggu aku selalu punya buku, target baca buku 1 setiap minggu. That's first thing first. Aku suka banget baca. Terus kedua, koneksi. Sampai sekarang aku masih sering banget ngobrol sama teman-teman dari berbagai macam industri. Jadi nggak cuma di entrepreneur aja, juga mereka mungkin di industri lain, di government, atau mungkin di multinational companies, untuk tahu insight-insight yang lebih banyak. Ketiga, setiap minggu itu aku selalu, karena aku di fashion ya, jadi aku selalu checking brand-brand fashion lain. Sampai up to this point, aku masih handle copywriting dan masih handle social media Rantik. Jadi I'm really passionate about my business. Jadi aku benar-benar very hands-on. Very hands-on gitu. Jadi sampai sekarang setiap minggu aku selalu cek ide-ide baru dari fashion magazine atau mungkin dari Instagramnya beberapa brand lain untuk dapetin ide-ide segar gitu. Jadi sebenarnya menurut aku creative thinking itu is very important, and
you need to keep on doing it every single day. Gitu. Karena kita tuh, karena tadi yang aku bilang ya, karena kan kita memang sekarang itu di dunia yang serba semuanya itu serba digital, inovasi itu penting banget, dan risk taking also very important. Walaupun mungkin kadang-kadang ada satu ide yang mungkin at the end of the day itu kurang implementasinya, but it's also become a lesson learned from us, right? Lesson learned. Next step itu kita tahu mesti ngapain sih untuk memperbaiki hal ini, gitu. By the way, apologize ya, jadi mungkin ada suara agak-agak berisik, kedengeran nggak ya? Enggak, it's fine kok. We hear your voice predominantly, it's fine. So sorry. So the second thing I wanted to ask you is you wanted to become a unicorn, which means setelah Rentik udah berjalan, ya kan, setelah alhamdulillah Rentiknya udah mulai berkembang, how did you how did you take your business plan to the next level untuk bisa di-packaging dan di-present kepada investor? Because you mentioned investors, right? Because now this is a lot of startup challenges because they die out before meeting investors. Mungkin perlu growth lagi, tapi nggak tahu koneksinya atau gimana. Maybe start with the connection. Where did you find your connections to find the investors? And then once you did, you have to present your concept gitu kan. Itu preparasinya gimana sih gitu? Apa aja mungkin 3 atau 4 poin penting yang harus di-prepare sebelum ketemu dan present your idea kepada investor gitu. Oke. Kalau untuk Rentik sendiri, jadi di itu karena aku pernah kerja di venture capital, jadi aku kurang lebih paham gitu kira seperti apa sih kriteria bisnis yang akan visi ini funding, yang akan visi funding gitu. Ya. Yang pertama. Dan yang kedua di Rentik juga itu kita nggak solely depends on investors. Jadi di awal seperti aku bilang, aku bootstrap dulu. Aku bootstrap sampai bikin bisnisnya. Jadi kita launching aplikasi beta version terlebih dahulu. Kita dapetin growth-nya, ada cash flow-nya segala macam, baru kemudian kita present the idea to the investors. Karena to be honest, kalau orang mau invest tuh nggak mungkin invest in the blank paper kan. Jadi pasti mereka pengen tahu nih kira-kira bisnis ini tuh product market fit-nya sudah oke atau belum gitu. Jadi di awal itu aku launching the business, aku grow traction terlebih dahulu, baru kemudian present idenya ke investor. Jadi bukan karena kebanyakan tuh ada berbagai macam beberapa orang yang mereka berpikir kalau aku punya startup pasti gampang dapat dari investor dana gitu ya. Nggak segampang itu, sebenarnya susah juga gitu. Kita mesti benar-benar make sure bisnis kita tuh sustainable, konsep bisnisnya bukan yang tipe-tipe bisnis yang yang sebagai stitches gitu ya. Karena kadang tuh orang bikin bisnis cuma sekedar ideas aja, tapi kurang bisa solving the problems. Yang Rentik buat tuh menurut aku pribadi benar-benar solving the problems gitu, dan ini suatu bisnis yang cukup unik juga gitu. Jadi konsep bisnis is also important. Kemudian co-founder. Jadi menurut aku co-founder itu penting karena kalau aku pribadi selalu senang untuk bisa ngobrol dengan orang lain untuk bisa sharing ideas gitu. Dan kalau aku boleh suggest teman-teman yang mungkin pengen jadi pengusaha, cari co-foundernya itu mereka yang pernah kerja bareng sama kalian. Karena kadang aku suka ada pertanyaan, kalau misalkan let's say, iya nih Kak, aku punya pengen bikin bisnis sama temanku. Kadang tuh kalau kita bikin bisnis sama orang yang kita kenal, either itu teman atau relatif, kita nggak tahu seperti apa kerjaannya mereka kan. Jadi kalau misalnya kita cari co-foundernya itu orang yang pernah kerja bareng sama kita, mereka punya set skill yang berbeda sama kita, itu bisa complementing each other gitu. Yep. Complementing each other. Tapi kalau misalkan itu cuman sebatas karena punya hubungan personal yang baik, it's not gonna take you anywhere. Lebih baik kalian cari orang yang pernah kerja bareng sama kalian tahu seperti apa kapabilitasnya, supaya bisa jalan di situ dengan lancar. Gitu. Why, thank you so much. By the way, teman-teman Q&A-nya boleh boleh dilempar langsung kalau untuk Mbak Dea di chat-nya. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita mau langsung ke pemaparan dari Mas Ari dulu. Halo Mas Ari, apa kabar? Jadi Mas Ari dulu, nanti biar abis itu kita langsung diskusi, kemudian Q&A-nya boleh langsung dilempar di chat room-nya. So we'll have a full-on Q&A in the list. Tadi soalnya, tadi karena Mas Aryo-nya harus duluan, jadi makanya aku pepetin di depan untuk Mas Aryo, biar teman-teman juga bisa tanya langsung. Nah, sekarang we will have the luxury to keep both of these speakers until the very end, thankfully. So, Mas Ari, the floor is yours. Silakan. Terima kasih ya, Mbak Dea. Ya, terima kasih Karina.
senang sekali tadi mendengar dua narasumber sebelumnya dan sangat inspiring sekali gitu ya. Memang memberikan inspirasi kita. Yang satu Aryo Dimas sebagai seorang karyawan ya, bisa dibilang karyawan walaupun VP gitu, tapi dia dengan proud dia bilang ya ini passion saya seperti ini karena memang bisa senang dan bikin impact. Gitu juga Dea tadi bahwa passionnya ternyata dia menemukan sebagai entrepreneur. Dan kalau bicara passion, saya juga punya passion. Jadi dulu sebelum saya di Kemenparekraf, saya sebagai seorang pengacara, 15 tahun saya jadi pengacara di sebuah law firm terbesar di Indonesia, gitu ya. Saya pikir dulu passion saya adalah sebagai pengacara atau memberikan konsultasi hukum pada orang, gitu. Itu sudah cukup di situ. Ternyata ketika karena pengacara salah satunya punya kewajiban untuk melakukan pro bono, lalu saya melakukan pro bono, artinya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Saya ternyata senang sekali gitu, happy sekali, senang sekali ketika saya membantu orang yang tidak punya dalam segi materi itu mereka tidak punya kemampuan, tapi saya bantu, dan ketika mereka terbantu, mereka bilang terima kasih ke saya, itu perasaan saya luar biasa. Saya nggak pernah merasakan perasaan seperti itu gitu ya, sehingga bagi saya ternyata saya bisa menemukan bahwa passion saya ternyata melayani masyarakat. Jadi pelayanan publik, public service. Itulah mengapa ketika ada kesempatan pada suatu kali saya untuk bergabung dengan Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2015, saya tidak melewatkan kesempatan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya saya bisa menuntaskan passion saya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, itu sekelumit mungkin untuk memberikan relevansi kalau kita ngomong relevansi dengan passion yang lain. Yes. Sekarang saya ingin menyampaikan paparan gitu ya, yang sudah saya sampaikan mungkin bisa ditampilkan untuk memberikan konteks, dalam artian tadi kita sudah ngomong soal bagaimana kita mempersiapkan diri. Aryo Dimas dengan bagusnya menyampaikan soal passion-nya, Dea juga telah menyampaikan dengan passion-nya. Saya ingin menyampaikan bagaimana secara eksternal kita terpengaruh atau turut terpengaruh bagaimana menyiapkan diri kita gitu. Apalagi pertanyaannya itu soal masuk ke era revolusi industri keempat. Ya. Apakah bisa ditampilkan ini saya? Oke, bisa. Sebentar ya, aku izin share screen. Yes, Karin, thank you. Karina juga namanya. Ya. Oke. Karin. Ya. Bisa kelihatan? Oke, kelihatan. Ya, tolong di ini. Oke. Ya, jadi judulnya mungkin serem ya. Jadi saya menggunakan istilah generasi langgas sesuai dengan bukunya Yoris, salah satu orang yang menginspirasi saya juga, dari lawyer yang kaku, kemudian saya bisa lebih fleksibel, lebih kreatif, sehingga akhirnya ya bisa seperti sekarang ini gitu ya. Jadi menjadi generasi langgas siap tempur di era revolusi industri keempat. Lanjut. Ya, kita pahami bersama ya bahwa kalau revolusi industri keempat itu dari mulai yang pertama ketika mesin uap diciptakan, ditemukan, lalu yang generasi keduanya ketika listrik mulai turut campur atau mulai dilibatkan dalam industri, dan revolusi ketiga ketika komputer mulai dilibatkan dalam industri, dan sampai akhirnya keempat ketika mulai kita berbicara soal internet atau segalanya itu bisa kita lakukan secara cyber atau secara istilahnya Internet of Things gitu ya. Lanjut. Lalu kemudian kita paham, tadi saya juga bilang bahwa intinya ini bagaimana tiba-tiba pekerjaan kita semua ini bisa diotomatisasi gitu ya, oleh robot. Kemudian ada orang yang mikirin soal big data, artificial intelligence, dan semuanya ini pada akhirnya bermuara atau berujung pada otomatisasi pada akhirnya. Lanjut. Itulah mengapa kemudian menurut dari laporannya McKinsey pada tahun 2017, kemungkinan nih kalau teknologi ini sedemikian majunya berkembang ke depan, maka pada tahun 2030 akan ada sekitar 400 juta pekerja di dunia akan kehilangan pekerjaan karena otomatisasi tadi. Ya kita nggak usah jauh-jauh yang ngelihatnya ya, ketika kemarin jalan tol itu sudah mulai diganti dengan mulai bayar tempel gitu ya, pakai kartu, itu jelas langsung menghilangkan pekerjaan orang-orang yang tadinya menunggu
pembayaran tiket gitu ya, mengembalikan seperti itu. Gitu. Ternyata bisa diotomatisasi. Nah, lalu lanjut. Kemudian inilah yang menjadikan bahwa memang ternyata pekerjaan yang mudah diotomatisasi itu adalah aktivitas yang fisik mudah diprediksi dan mengumpulkan dan memproses data. Jadi pekerjaan yang sama sekali tidak ada nilai tambahnya. Hanya mengandalkan fisik, mudah diprediksi, dan sekedar mengumpulkan data. Lanjut. Dengan demikian, maka kemudian diprediksi juga oleh World Economic Forum bahwa pada tahun 2022 sebenarnya yang kalau kita lihat yang ada pekerjaan-pekerjaan yang bakal mencapai puncak atau pekerjaan-pekerjaan yang digemari dan banyak diminta, ini bisa dilihat bahwa kebanyakan adalah berhubungan dengan bagaimana memproses data, kemudian hal-hal yang sifatnya lebih nilai tambah, sedangkan yang decline atau yang menurun tugas-tugas dan pekerjaannya, kebanyakan bisa dilihat hal-hal yang sifatnya adalah administratif, data clerk, accounting, bookkeeping gitu ya, semua auditor dan hal-hal pokoknya yang bisa diduga lah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mesin. Lanjut, sehingga kemudian di sini kalau kita lihat bahwa sebenarnya pekerjaan yang disertai dengan kecerdasan emosi dan kreativitas lah yang akan mampu bertahan dari otomatisasi. Ini benar-benar sudah banyak kajiannya memang ya. Saya lihat dan saya sudah mengalami sendiri. Jadi begini, saya punya anak kecil datang ke dokter gigi gitu ya. Pada suatu kali saya datang ke dokter giginya begitu melihat anak saya, udah anak saya ketakutan, dokter gigi diam aja. Lalu dia mencoba terus ini tapi anak saya melawan gitu segala macam atau anak saya juga nggak resah gitu segala macam. Sampai akhirnya dia tetap menangani terus tanpa dia berbicara atau bercakap-cakap dengan anak saya. Sehingga akhirnya gara-gara itu anak saya mungkin trauma, bisa berminggu-minggu karena dia takut gitu. Dia nggak nyaman dengan tindakan dokternya itu. Tapi suatu kali saya datang ke seorang dokter gigi, begitu anak saya datang langsung disambut gitu dengan baik. Halo, ada apa? Mau ngapain? Ini, wah, begitu melihat bajunya pakai baju princess, langsung dia cerita tentang princess segala macam. Sehingga anak saya tenang. Wah, begitu disuruh duduk senang, begitu dikerjakan giginya dia senang. Nah, jadi di sini bisa dilihat dokter gigi yang satu dia hanya menjalankan skillnya, pengetahuannya, sedangkan dokter gigi yang satu dia menggunakan kecerdasan emosinya dan kreativitasnya dengan memberikan empati, merasakan bagaimana seorang anak yang resah gitu. Sehingga bisa dibilang kalau dokter giginya yang tipe yang pertama ini dia bisa digantikan dengan robot, percayalah. Dokter gigi ini kalau ada robot yang bisa mengerjakan gigi itu, dia akan digantikan oleh robot. Tapi dokter gigi yang ini, yang bisa menenangkan pasien anak khususnya gitu, dia akan bisa survive, bertahan dari otomatisasi. Lanjut? Ya. Nah, lalu bagaimana situasi pasar tenaga kerja masa depan? Nah, ini penting sekali. Ini mengutip juga tadi yang dari Aryo gitu, bahwa ya bukan hal yang haram untuk bekerja gitu. Makanya kita harus paham nih ke depan bagaimana tenaga kerja ini ke depan. Lanjut, kita paham sekali bahwa di depan ini ada isu bonus demografi, yaitu sekitar 64% pada tahun 2030 sampai 2040 ada usia produktif. Jadi dominan sekali, 15 sampai 64 tahun. Lanjut, di mana jumlahnya itu sekitar 297 juta orang berusia produktif. Bisa dibayangkan, sekarang saja yang jumlahnya tidak mencapai segini yang produktif, itu susah cari kerjanya luar biasa. Bagaimana dengan jumlah segini, kita harus nyari kerja di dalam negeri. Itu pasti persaingan ketat sekali dan ya tentu akan banyak menimbulkan efek-efek negatif gitu ya, pengangguran segala macam. Kalau kita tidak siap. Lanjut, itulah mengapa kita harus melihat pola pandang kita atau cara berpikir kita harus melihat holistik, global. Jangan berpikir Indonesia saja. Nah, di sini ada fakta bahwa berdasarkan penelitian dari Boston Consulting Group, bahwa ada krisis tenaga kerja dunia sebenarnya. Lanjut, di mana kalau kita lihat, di Amerika saja, benua Amerika dalam hal ini, Brazil, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat bisa dilihat. Warna merah ini artinya krisis. Tahun 2020, Brazil minus 7% tenaga kerja produktifnya. 2030, minus 33% tenaga kerja produktifnya. Artinya banyak orang yang sudah tua di sana, atau masih kecil sekali. Dan Kanada, minus 11% 2030. Lanjut. Lalu di Eropa,
di Eropa ini bisa kita lihat, hampir sebagian besar pada tahun 2030 nanti itu minus atau terjadi krisis tenaga kerja. Dari mulai Prancis minus 1%, Jerman minus 23%, Rusia minus 24%. Artinya ini peluangnya luar biasa ketika di negara Eropa ini penduduknya sudah ada tua semua dan mereka butuh tenaga kerja muda untuk bisa membangkitkan sektor industri di sana. Lanjut. Ya. Belum lagi di Asia Pasifik bisa dilihat Korea Selatan yang paling tinggi krisis tenaga kerjanya itu minus 26%. Ini bisa dilihat bahwa mungkin saja nanti artis-artis mereka juga akan impor dari luar gitu ya, karena yang produktifnya sudah menipis gitu. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah SDM Indonesia siap bersaing? Tadi saya bilang bahwa pertama kita harus melihat global. Jangan ngelihat kalau kita sekarang bekerja, wah nanti saya bekerja cuma di ini aja di PT Indonesia, enggak. Sekarang semua orang kecepatannya sangat terbuka untuk bisa bertarung atau berkiprah di dunia global. Pertama, LPDP, beasiswa luar negeri banyak sekali. Ketika Anda dapat beasiswa, Anda punya peluang untuk bekerja di luar negeri lebih besar lagi. Makanya sekarang pertanyaannya, kita siap apa enggak gitu. Kita percaya diri nggak? Kayak tadi si Aryo Dimas bilang, karakter kita percaya diri nggak? Lanjut. Saya mau kasih lihat bahwa pada tahun 2010 ya, bisa dibilang nih, kita ngomong soal kreativitasnya sekarang ya. Lagu Indonesia itu sempat diboikot di radio Malaysia. Tahun 2010 nih, oleh artis-artis Malaysia. Kenapa? Karena ternyata banyak orang Malaysia lebih suka lagu Indonesia dibandingkan lagu Indonesia dibandingkan lagu Malaysia. Jadi bayangkan, orang Indonesia kreativitasnya luar biasa sehingga menghasilkan lagu yang bisa dinikmati dan lebih disukai oleh negara lain gitu ya. Jadi ini sampai menimbulkan kekhawatiran, ketakutan dari artis-artis negara lain. Lanjut. Nah, lalu kemudian ini contoh luar biasa menurut saya gitu ya. Rich Brian pada tahun 2019 ya, dia bisa muncul billboardnya di Times Square gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan yang pertama, ini yang kedua sebenarnya. Tahun 2018 dia sudah muncul sebenarnya sebagai artis iTunes, artis Asia pertama yang bertengger di puncak iTunes gitu ya, hip hop ya. Jadi muncul juga billboardnya. Artinya ini luar biasa. Ada orang Indonesia gitu ya. Dia berjuang sendiri berjuang habis-habisan sampai akhirnya diakui oleh dunia internasional. Nah, ini satu lagi. Lanjut. Nah, ada yang tahu ini? Nah, ini Satan Slaves ya. Ini judul bahasa Inggrisnya. Judul bahasa Indonesianya Pengabdi Setan. Pengabdi Setan ini luar biasa. Setannya setan lokal gitu ya, tapi begitu di filmnya itu ditayangkan di berbagai negara di dunia, ternyata box office semua. Di Meksiko, di Hong Kong, dan negara-negara yang lain ketika ini muncul, ini luar biasa. Bayangkan, ini film Indonesia, dan bisa ternyata dicintai atau disukai di negara-negara lain. Ini bukti kreativitas orang Indonesia tidak diragukan lagi dan tidak bisa dikecilkan. Lanjut. Lalu kemudian Dread Out. Dread Out ini permainan games, gitu ya. Waktu dulu di Backcraft pernah membawa Dread Out ini ke luar negeri untuk eksibisi. Waktu itu di Amerika. Dan orang Amerika sangat amazed sekali dengan permainan Dread Out ini. Karena mereka baru tahu ada setan-setan Indonesia. Pocong, kuntilanak, dan segala macam. Ini luar biasa bagi mereka, gitu. Selama ini mereka tahu setan-setan yang ganteng-ganteng gitu, cantik-cantik. Ternyata sekarang, setannya luar biasa, banyak banget jenis-jenis setan Indonesia. Ini kearifan lokal yang diangkat dalam sebuah game, sampai akhirnya games ini bisa jadi film. Ini kan luar biasa sekali gitu, bagaimana suatu kreativitas gitu ya, yang berasal dari lokalitas, bisa akhirnya diakui sampai seperti ini. Belum lagi cerita tentang Mas Singgih dari Temanggung. Mas Singgih ini adalah pengrajin, pembuat radio Magno, kalau teman-teman tahu ya. Radio Magno ini simpel sekali. Ini radio zaman dulu, kakek nenek kita yang punya, yang radio transistor muter-muter yang ada ini putaran untuk volume sendiri, putaran untuk nyari-nyari channel sendiri gitu ya. Dijual di luar negeri, laku keras. Dapat award di mana-mana gitu ya. Lalu kita bandingkan, next, lanjut. Bayangkan ya, Radio Magno yang simple, sederhana, dengan kearifan lokal, ada ukir-ukiran segala macam itu, harganya 2,2 juta. Bandingkan dengan Sony, canggih, digital, banyak
pencetannya, banyak tombolnya, bisa berbagai fungsi, harganya cuma 500 ribuan. Silahkan dicek di Tokopedia atau toko online lainnya. Jadi bisa dilihat bagaimana kreativitas kita, gitu ya, dengan desain yang menarik. Nah, tadi Aryo bilang, ini desainnya gimana nih supaya dilindungi? Iya, ini dilindungi dengan hak intelektual. Bahwa desainnya ini sudah didaftarkan, desain industrinya, mereknya Magno tersebut sudah didaftarkan, sehingga begitu dia launching di luar negeri, dia dilindungi. Nggak ada boleh orang meniru-niru radio Magno segini. Sehingga nilainya tinggi, gitu ya. Radio transistor tua dengan model kekhasan lokal, dibandingkan dengan teknologi maju, Sony, ternyata harganya lebih jauh saat mau dibandingkan Sony. Lanjut. Lalu kita berbicara Gojek, semua sudah tahu sejarahnya, tahun 2010 dia didirikan gitu ya oleh Nadiem dan kawan-kawan, dan dulu Gojek itu bukan pakai aplikasi, dia pakai telepon umum. Tukang Gojek itu nunggu di telepon umum yang di pinggir jalan untuk menunggu panggilan. Dulu kayak begitu. Lalu tahun 2015 baru Nadiem mengimplementasikan model bisnis yang dilakukan oleh Uber. Uber menggunakan aplikasi. Nah, Uber udah duluan, tahun 2009 dia udah launching duluan. Nah, di sini kita lihat bahwa Gojek sebenarnya dia pakai model bisnis dari pihak lain, yaitu Uber yang waktu itu juga datang ke Indonesia. Dan ternyata Gojek mampu lebih bertahan di Indonesia dibandingkan Uber. Uber bisnisnya dibeli oleh Grab dan dia cabut dari Asia Tenggara, dari Asia khususnya. Jadi bisa dibayangkan, Gojek yang pemula, buatan orang Indonesia, tapi ternyata mampu bertahan. Karena apa? Dia memprioritaskan atau berlandaskan dengan kearifan lokal, yaitu bagaimana mengoptimalkan peran abang-abang ojek yang selama ini mungkin kita sulit mencari, begitu dapat ketemu, tawar-menawarnya susah banget, gitu. Ternyata dia bisa simplifikasi dengan teknologi. Nah, akhirnya memberikan nilai tambah sampai menurut penelitian dari FEUI waktu itu dia bisa memberikan kontribusi 8,2 triliun setiap tahunnya kepada pengemudi Gojek tersebut. Luar biasa. Nah, disinilah kemudian oleh karena itu teman-teman sekalian, para generasi langgas, millennials, ingatlah bahwa Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau, 1.000 lebih suku, dan 300 kelompok etnik dan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower di bidang kebudayaan. Ini sudah diakui oleh UNESCO. Kita superpower di bidang kebudayaan. Karena itulah keragaman adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal tersebut harusnya jadi modal dasar kita untuk memicu kreativitas dan inovasi. Bayangkan Mas Singgih tadi di Temanggung, bayangkan Nadiem yang mencari akal lokalitas yang bisa dikembangkan, gitu ya. Sehingga hal itulah akhirnya jadi keunggulan kita untuk bersaing dengan negara lain. Dan tentu saja yang keempat, ini yang tidak boleh dihindari adalah atau tidak boleh dilupakan kemampuan kita beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai syarat mutlak untuk mengantisipasi revolusi industri keempat. Seperti juga yang dilakukan oleh Dea dengan rentiknya. Mana ada dulu orang kepikiran minjem-minjem itu dengan menggunakan aplikasi online gitu ya. Dan ternyata Dea mampu beradaptasi dan ternyata akhirnya alhamdulillah katanya store-nya bisa sampai 20 lebih gitu ya di berbagai daerah. Nah, inilah kemudian yang perlu teman-teman ingat sebagai modal untuk bertempur di era revolusi industri keempat. Terima kasih. Luar biasa sekali. Masukan yang banyak banget ya. Ini langsung ada pertanyaan loh, Mas Ari. Ini langsung ada pertanyaan karena memang Mas Ari kan staf ahli di bidang birokrasi nih. Kayaknya pas banget. Tapi memang just to summarize tadi poin-poin golden points yang Mas Ari tadi. Kalau mempersiapkan generasi millennials atau these golden generation yang akan produktif nanti, harus pintar mengetahui, mempunyai skill-skills yang lebih dari job description-nya aja gitu ya. Karena katanya jobs that will last adalah pekerjaan yang memerlukan kecerdasan emosi dan kreativitas. Dalam tanda kutip, that human touch yang memang tidak bisa digantikan oleh robot. Yes. Meskipun AI pun udah sehebat ini sekarang ya, but human touch is human touch. Jadi bayangin kalau misalnya Karin ya siaran di radio sekarang gitu kan. Kalau misalnya nanti robot yang siaran kan lucu juga gitu. So these are maybe the things that teman-teman juga mungkin bisa memikirkan bahwa maybe it's just a normal job description, tapi mungkin karena teman-teman mempunyai kecerdasan emosi ini, mungkin teman-teman bisa jadi that next level tenaga kerja yang dibutuhkan gitu kan maksudnya. Kalau the best part about it is
sekarang kita kenapa sebagai pekerja harus mikir di Indonesia aja sih, kalau kita juga sebenarnya punya peluang yang sama untuk bisa apply pekerjaan di luar negeri. Nah, I know these have their own challenges, karena tadi juga udah sempat dibahas sama Mas Aryo gitu kan, untuk kita bisa sampai ke sana, it takes more than just kecerdasan emosi, tapi di terakhir itu oke banget dibahas kalau, Indonesia ini dari segi kreatif dan kebudayaan ini superpower, kita udah diakui ini. Jadi kenapa sih kita nggak bisa membawa superpower confidence ini juga ke luar negeri? Which basically is how we brand ourselves as Indonesian di luar negeri gitu kan, di saat kita bekerja di international setting. Ini pertanyaan pertamaku nih, untuk Mas Ari yang juga kan sekarang menjadi staf ahli di Backcraft yang basically mewakili karya-karya Indonesia di setting internasional. So, how would you brand yourself as an artist atau pekerja seni or just sebagai seorang tenaga kerja? Karena challenge-nya adalah di saat kita mau apply kerjaan nih atau mungkin mempromosikan suatu karya ke luar negeri, individually kita tuh harus menjadi brand ambassador Indonesia seperti apa sih? Karena intinya kan this Indonesia that we're bringing, kalau kita ingin bisa kompetitif di luar negeri, kita mewakili Indonesia sebagai a whole brand gitu. Biasanya kalau dari segi Backcraft itu mewakilinya dengan cara seperti apa? Like the first step mau memperkenalkan sebuah karya ke luar negeri, mungkin film nih misalnya, yang harus ada itu apa aja sih gitu? Ya, oke. Terima kasih Karina. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, kalau kita sebagai kementerian atau lembaga negara ketika memperkenalkan sesuatu karya ke publik internasional, dalam hal ini pameran dan segala macam, tentu saja yang punya nilai lokalitasnya tinggi, kalau menurut kami gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita bawa produk itu keluar, tadi disampaikan bahwa ini akan jadi duta atau bagaimana ini wakil kita yang menunjukkan wajah kita gitu di luar itu, di luar sana. Dan lokalitas itu yang pada akhirnya harus dikemas dengan atau beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Gitu. Itulah mengapa tadi saya contoh saya tadi gitu ya, kayak Dreadout. Dreadout itu games, tapi isinya, substansinya itu lokal sekali gitu. Yaitu menghadirkan hantu-hantu lokal Indonesia. Itu luar biasa. Kita juga pernah membawa satu pengganti plastik yang dibuat dari singkong. Jadi singkong waktu itu udah bagaimana segala macam itu akhirnya sana. Nah, singkong itu lokal banget gitu ya, lokal Indonesia sekali gitu. Begitu kita tawarkan ke sana, wah mereka luar biasa sambutannya, bahkan sampai kelimpungan harus menanggapi berbagai calon investor gitu. Jadi hal seperti itu sebenarnya. Bagaimana lokalitas kita? Tadi saya bilang kita ini kaya raya, luar biasa gitu ya. Nah sekarang ambil mana yang merupakan salah satu karakter tersebut untuk kita aplikasikan di karya kita. Apapun karyanya ya, saya membebaskan teman-teman di sini, nggak hanya tadi saya bilang games, film atau segala macam, apapun karyanya. Karena saya yakin sekali teman-teman di sini punya satu ciri khas atau karakter sendiri dalam membuat karya. Sehingga nantinya kami di pemerintahan dengan mudahnya akan lebih mudah gitu untuk memilih atau mengklasifikasi dan membawa itu keluar ke pentas-pentas internasional gitu. Karena kita percaya bahwa inilah karya Indonesia yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi gitu. Itu lebih mudah diserap pasar dan juga lebih mudah dikenal di pasar internasional. Nah, sekarang dari segi pengusaha individualnya ya, karena kan kita tadi udah ngomongin karya-karya di sini kan teman-teman mungkin udah punya karyanya atau passionnya mau kemana gitu kan. And this also goes out to the workforce sama sih sebenarnya. Mempermudah nggak sih untuk mewakili diri sendiri atau karena kalau kita udah punya karya nih, misalnya nih aku udah punya karya yang singkong tadi, misalnya ya, take it or it's just like an example. Misalnya aku nih yang bikin sebuah karya ini, inovasi ini yang pengen dijual di internasional. Dan obviously, do I as an individual, saya sebagai seorang individu harus bisa juga nggak sih merepresent, bisa komunikasi dengan baik dan bisa merepresent my brand more. It's more than just it's more than just karya saya yang saya bawa. Tapi
kalau di luar negeri tuh cenderung orang juga pengen tahu history saya, orangnya tuh seperti apa gitu. Karena kalau tadi Dea ngomong dia juga sangat passionate dengan diplomasi, aku tahu banget pasti dia juga mengalami hal yang sama gitu, bahwa di saat kita sudah membawa diri kita untuk setting internasional. Dan ini kan 4.0 preparation banget nih. What are the skills necessary for us individually untuk bisa merepresent Indonesia sebagai profesional global yang baik gitu? Ya, ini ada di jurnal, saya pernah baca di jurnal Harvard nih, ini bagus sekali gitu ya. Jadi selama ini kita selalu berdiskusi sebenarnya apa sih skill yang dibutuhkan individu ya untuk bisa survive atau setidaknya bisa bertarung di era industri 4.0 ini gitu ya. Nah, menurut dia gini, sebenarnya yang dibutuhkan adalah orang yang punya skill khusus, ya, skill khusus, apapun skill itu gitu ya, tapi dengan pemahaman global knowledge gitu ya. Itu yang paling dicari sama perusahaan luar negeri. Artinya apa? Kalau Anda lawyer, ya silakan Anda harus bisa kontrak segala macam gitu. Tapi begitu Anda jadi lawyer, Anda harus juga paham bagaimana nature dari industri. Bagaimana Anda memahami teknologi, bagaimana Anda memahami lingkungan hidup, bagaimana Anda memahami cara berkomunikasi dengan orang, segala macam. Jadi bukan hanya jadi lawyer itu ngerti kontrak, ngedraft kontrak, enggak selesai di situ. Accounting juga begitu. Bukan hanya Anda berkutat dengan angka-angka saja, enggak. Anda harus paham bisnisnya perusahaan apa. Ketika perusahaan itu mau bergerak ke bisnis yang ini, Anda harus siap untuk berubah gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa seorang ini, dia nggak akan mungkin bisa survive kalau dia hanya mengandalkan skill khususnya aja. Lalu nggak mau ngapa-ngapain gitu. Saya kan lawyer, saya cuma bisa kontrak, jangan saya ajak-ajak yang lain dong. Itu ditinggal. Pasti ditinggal. Sama juga akuntan kayak begitu. Saya kan cuma ngerti angka-angka gini, ya udah silakan Anda sono aja gitu. Tapi kalau bagaimana dia bisa ketika diajak diskusi apapun, diskusi apapun untuk pengembangan usaha. Karena sekali lagi di jurnal Harvard itu sangat pentingnya, bagus sekali gitu ya. Perusahaan akan sering kali melakukan shift di masa-masa mendatang karena ketidakpastian situasi kan. Kita lihat sekarang aja COVID ini ya. Akhirnya semua melakukan shift itu industrinya atau usahanya. Nah, itu dituntut orang-orang yang mampu juga untuk melakukan shifting gitu. Jadi bukan hanya tadinya melakukan perubahan-perubahan dalam dirinya, pekerjaannya segala macam gitu. Jadi ini yang harus dia mampu seperti itu. Skillnya dipakai, tapi dia harus punya pemahaman global knowledge terhadap lingkungan sekitarnya dan perubahan yang terjadi. Makanya tadi saya bilang, adaptasi ini sangat penting sekali. Kemampuan beradaptasi itu tuh sangat penting sekali. Karena bagaimanapun juga, tadi udah dibilangin Mario juga, nggak ada tuh orang sekarang ya untuk kita situasi normal ya, yang orang daerah, orang Jakarta, orang mana gitu yang dia pasti lebih pintar dari gue deh. Enggak. Kita selama kita bisa beradaptasi dengan teknologi, kita bisa sama-sama maju kok dimanapun kita berada, mau di desa, mau di kota, sama. Sepanjang kita mau cepat beradaptasi gitu dengan teknologi, dengan segala kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, kita pasti bisa. Itu jadi kunci itu seperti itu sebenarnya yang saya pelajari. Jadi cepat beradaptasi ya. This is one big topic juga sih memang saat ini, di saat kita kalau ngomongin global mindset gitu kan. It's like kita harus bisa beradaptasi dengan apapun gitu. Like whatever the change is happening, we have to be able to adapt. It's such a big and scary word untuk anak-anak muda sekarang gitu kan. Karena kita nggak akan pernah tahu perubahan itu datangnya dari mana dan seperti apa gitu kan. Kalau dari menurut pengalaman Mas Ari sendiri, when you had to adapt to extreme changes, what did you do? Apa yang pegangan gitu, satu atau dua pegangan yang harus dilakukan di saat oh my god, change is coming? Karena pasti orang itu kan pasti kalau udah melihat sebuah perubahan atau mungkin akan bertemu dengan environment yang baru, pasti kan ada sense of fear-nya gitu kan, sense of fear, it's coming now gitu kan. So how did you brace yourself? And how did you make it through? Mungkin ada tips-tips nggak? Kalau memang generasi 4.0 ini harus menjadi very fluid and adaptive. Iya. Jadi, ya saya paham sekali nih, maksudnya gini. Jadi kita tuh seringkali takut sama sesuatu yang kita ketahui gitu ya. Jadi, aduh ini karena saya nggak tahu, saya takut gitu. Saya takut untuk itu. Makanya kita perlu tahu.
Bagaimana caranya kita tahu? Nah, tadi dia bagus sekali. Dia senang membaca. Itu bagus. Satu modal dasar kita untuk bisa bersiap menghadapi perubahan adalah membaca. Itu bagus sekali gitu. Itu satu modal gitu. Dengan demikian, kita membuka diri kita terhadap masukan informasi untuk kita bisa mempersiapkan diri. Makanya gini, dulu saya waktu jadi lawyer gitu ya, saya nggak mau baca cuma buku-buku tentang hukum gitu. Enggak. Saya baca buku-buku tentang komunikasi, saya baca buku tentang manajemen, saya baca tentang buku ini karena saya tertarik sekali itu untuk bagaimana bisa mengetahui sebenarnya gimana sih orang manajemen kok kayak begitu, gimana sih orang kok bisa jago banget komunikasi, gimana sih kayak begitu gitu. Saya senang sekali untuk belajar kayak gitu. Dan alhamdulillah ternyata begitu changing sekarang. Dulu saya lawyer, sekarang jadi pengabdi masyarakat gitu ya. Wah, kepake semua apa yang saya baca kemarin gitu. Karena ternyata saya membuka diri saya. Itu membaca. Yang kedua, nah ini bagus sekali juga apa yang disampaikan Aryo Dimas, bahwa sering-seringlah berdiskusi dengan orang-orang yang tepat. Mengapa tepat? Maksudnya di sini adalah orang-orang yang memang punya ilmu gitu. Itu bener-bener banget gitu. Bahwa kalau kita malas baca, ya oke deh, ada orang-orang yang memang nggak suka baca, tapi harus mau diskusi, mau terbuka dengan pemikiran-pemikiran orang yang memang punya ilmu lebih dibandingkan dia gitu. Dari situlah kemudian akhirnya dapat ilmu juga. Nah, dia akhirnya dapat pemahaman ketika nantinya ya tadi ada perubahan-perubahan tersebut. Jadi menurut saya, kita takut akan perubahan karena kita nggak tahu. Makanya begitu kita tahu, itu kita harusnya lebih berani untuk menghadapi perubahan tersebut. Caranya tadi membaca buku dan berdiskusi dengan orang-orang yang lebih tahu dari kita, sehingga mudah-mudahan dari situ kita punya modal untuk mempersiapkan perubahan tadi. Wah, luar biasa banget nih, golden point-nya banyak banget. Makasih banyak loh, Mas Ari. Sama. Ini ada pertanyaan langsung nih dari Miftah. Kak, izin bertanya. Sekalian ya, teman-teman, sebentar lagi kita mau buka sesi pertanyaan. Aku buka aja sekarang. Jadi buat teman-teman yang tadi punya pertanyaan juga sama Mbak Dea, mungkin perihal entrepreneurship, silakan loh. Ya, don't be too shy. Don't be shy, harus berani kan. Jadi boleh langsung lempar di chat. Nah, ini aku bacain dulu. Kayak izin bertanya, setelah saya resign dari sebuah perusahaan, saya dengan teman merintis bisnis startup produk web dan aplikasi, ternyata ini passion-nya saya. Tapi ketika apply project untuk sektor government, ternyata birokrasinya rumit, salah satunya adanya fee kepada beberapa pihak untuk sebuah final project, dan ini membuatnya tidak nyaman, bahkan jauh dari passion kami. Bagaimana sebaiknya cara menyikapi ini? Terima kasih. Oh, oke, gitu. Jadi mungkin di saat ternyata it takes more than just having the project to be able to introduce it to a wider crowd, atau mungkin patennya kali ya. Apakah itu patennya maksudnya? Bukan sih, karena itu kan ada hak cipta dan segala macamnya kan juga ada masuk role-nya gitu. Nah, ini kebetulan expertnya lagi ada bareng sama kita nih di sini. Mas Ari, gimana tanggapannya? Sorry, maaf. Jadi saya nangkepnya tadi sebenarnya ini ya. Apakah sebenarnya kalau misalnya Nggak, saya nangkepnya justru ini ada sesuatu kayak semacam birokrasi ini sana sini yang menghambat gratifikasi gitu. Nih. Yeah. Gratifikasi gitu ya. Oke. Jadi gini, ya saya paham sekali nih untuk teman-teman entrepreneur muda gitu ya, ketika idealisme sedang meningkat gitu, kemudian dihadapkan pada kenyataan seperti ini. Nih, saran saya atau pesan saya ya untuk teman-teman yang mulai berhubungan dengan birokrasi gitu ya. Pertama, tetap pertahankan idealisme. Jadi jangan sampai mau ada hal-hal yang membuat teman-teman di sini akhirnya menggadaikan idealisme hanya supaya dapat proyek dari pemerintah. Jangan. Kedua, kalau terjadi hal seperti ini, saat ini pemerintah sudah banyak membuat sistem ya yang untuk menjamin agar setiap proyek-proyek diberikan kepada publik atau swasta itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya ada pengaduan. Pengaduan ini dijamin rahasianya. Kerahasiaannya sangat terjamin. Jadi setiap kementerian pasti ada tuh pos-pos pengaduan untuk apabila terjadi tadi permintaan fee atau permintaan biaya atau ongkos segala macam di luar dari proses yang benar gitu, teman-teman bisa melakukan itu. Gitu. Dengan demikian kita harapkan nantinya ya udah semua proyek-proyek yang memang diikuti oleh pihak swasta ini bisa berjalan dengan baik dan bersih. Karena kalau nggak begitu, ini tetap nanti ada konsekuensi hukumnya. Kalau ternyata mau ikut-ikutan seperti itu gitu ya,
memberikan villa, memberikan ini, gratifikasi pada yang segala macam. Begitu nanti ketahuan sama BPK dan dilanjutkan, nanti kan ada audit tuh pada setiap tahunnya, dilanjutkan ke penegak hukum, udah kacau balau. Idealisme udah semuanya hancur lebur akhirnya. Integritas juga hancur lebur kalau sampai ketahuan gitu. Jadi saran saya tetap pertahankan idealisme, ya. Kedua, tadi gunakan saluran-saluran pengaduan gitu. Kerahasiaan pasti dijamin karena sudah standar gitu ya, untuk pengaduan itu standar pengaduan. Dan yang ketiga, jangan lupa rezeki nggak pernah salah alamat. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Mas Ari. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ayo sobat millennials, ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Ini pertanyaan untuk siapa nih? Apakah generasi muda harus orientasi keluar, mencari peluang untuk kerja di luar negeri? Bukankah harusnya berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengabadikan diri dalam negeri? Karena melakukan pandemi sekarang, tiap negara lebih orientasi ke dalam daripada luar. Mahasiswa RI di US malah terancam diusir kembali ke RI. Ya, itu dia nih. Ini from somebody who went into public service. Pasti Mas Ari bisa sharing di sini. Iya. Itu kan ini ya, perkiraan yang saya dari surveinya BCG itu kan tahun 2030 ya. Itu 2030 yang ketika saya bilang banyak krisis tenaga kerja gitu ya. Jadi ini masih lama nih kejadiannya nih. Jadi mungkin saja masih ada perubahan-perubahan, nanti COVID sudah nggak ada, kemudian demokrasi di berbagai negara sudah mulai berubah gitu ya. Pasti akan lebih terbuka. Jadi selalu ada peluang. Nah, apakah kita lebih baik kenapa harus kerja di luar negeri? Kan lebih baik berbakti pada negara. Tolong dicamkan gitu, berbakti pada negara tidak harus di Indonesia. Teman-teman yang ada di luar diaspora itu banyak yang kontribusinya luar biasa ke dalam negeri. Baik devisa gitu ya, memberikan devisa, memberikan ilmunya gitu, sharing ilmunya segala macam, penelitian bersama segala macam. Wah, luar biasa banyak. Dan yang pasti, saya sangat menyarankan kenapa keluar negeri, itu untuk mencuri ilmu. Ya, mencuri ilmu. Itu penting sekali. Bagaimana mereka, bagaimanapun juga mereka lebih maju secara teknologi gitu ya. Nah, kita curi ilmunya. Seperti halnya yang dilakukan Pak Presiden B.J. Habibie gitu ya. Waktu dulu. Itu mereka dia dapat ilmunya, semua segala macam. Akhirnya dia kembali ke Indonesia dan diaplikasikan melalui pendirian waktu itu perusahaan penerbangan. Karena dia sudah matang. Ketika datang ke Indonesia sudah matang gitu ya, dibandingkan ketika dia menjadi mahasiswa di sana. Jadi buka semua peluang. Ini seperti yang disampaikan Aryo Dimas itu, ya harus semua dicoba. Kalau memang ada peluang bisa kerja di luar negeri, lakukan kerja di sana. Cuma punya target gitu ya. Jadi maksudnya kita juga harus punya target. Oh ya, target saya bahwa saya akan mungkin pada tahun segini saya akan balik, atau tahun segini saya akan bikin usaha di sana. Boleh juga, nggak ada masalah. Itu bahkan lebih bagus. Begitu ada perusahaan yang ada di luar negeri, pemiliknya orang Indonesia, maka akan bisa jadi batu pijakan untuk orang Indonesia untuk nanti berkarya ke luar negeri atau melakukan kerjasama untuk mengekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri. Itu dilakukan oleh Thailand. Itu dilakukan oleh Thailand, oleh Jepang, oleh Korea. Yang kita kalah dari mereka gara-gara kita orientasi terus-menerus ke dalam. Jadi sekali lagi, lepaskan diri kalian dari belenggu-belenggu segala macam mitos seperti itu gitu ya. Pokoknya peluang apapun, sepanjang peluang itu bagus, ambil. Selama kalian masih muda, tadi seperti Mas Aryo gitu ya, jangan terlalu banyak istirahat, siapkan peluang. Pokoknya hajar setiap peluang yang ada, yang baik itu insya Allah ke depannya itu bisa membuat lebih baik bagi diri kita dan memberikan manfaat untuk orang lain. Iya, setuju banget. Karena pasti diaspora di luar negeri itu sebenarnya yang membuka peluang untuk teman-teman sekalian yang punya interest untuk kerja di luar negeri. Mereka sekarang mewakili profesional Indonesia. Sehebat apa mereka sehingga ada trust untuk bisa meng-hire lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang tentunya mampu gitu loh. And that is what 4.0 is all about gitu kan. Memberikan peluang untuk ekspor gitu loh. Kalau nanti bisa teman-teman punya peluang tinggal di luar negeri, bikin bisnis sendiri, bisa ekspor dari Indonesia ke sana dan segala macam. That's a big, itu juga kontribusi yang luar biasa sekali ke ekonomi dan juga reputasi Indonesia. So, oke, ada satu lagi nih. Karina, katanya kakak izin nanya gimana ya kalau kita bekerja di tempat yang cara beradaptasinya lambat
lebih banyak generasi dinosaurus dalam tanda kutip, maksudnya baby boomers gitu, sehingga kita yang masih muda terbentur oleh rules yang dibuat oleh generasi baby boomers tersebut, mau pindah kerja tapi masih merasa kita mampu untuk jadi agent of change di perusahaan tersebut meski flow-nya lambat. Oke, ini idealisme tadi nih. Bagaimana nih Mas Ari dan juga mungkin Mbak Dea yang pernah merasakan kerja di perkantoran juga gitu, bisa memberikan masukan masing-masing nih, aku lempar ke dua-duanya deh. Mbak Dea dulu ya Mas Ari. Iya, Mbak Dea, silakan. Oke, aku dulu sempat kerja di pemerintahan di Jakarta Smart City. Dan ketika di situ juga emang kebanyakan, I would say, ya mereka memang generasinya sudah generasi yang lebih lama gitu ya. Sebenarnya pinter-pinternya kita aja. Jadi waktu aku di sana pun juga kita dapat proyeknya itu lebih yang fokusnya sama external party. Waktu itu kita bikin project sama UN dan ketika itu memang mereka yang generasi muda, generasi tua ini biasanya lebih kasih opportunity-nya ke generasi muda supaya kita juga bisa belajar kan gimana caranya untuk handle project dari A sampai Z. Jadi sebenarnya lebih pintar-pintarnya ke kita aja sih, gimana caranya untuk bisa adapt dengan workflow-nya mereka, tapi tetap stay true ke work attitude kita juga gitu. Jadi lebih how we can actually adjust ourselves untuk bisa tetap sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita mau. Oke. Ini adalah there is a way if there is a want. If there is a will, there is a way gitu ya. Yes. Kalau Mas Ari gimana tanggapannya? Ya, kalau saya jadi sekarang ini banyak sekali peluang kerja gitu ya. Maksudnya gini, ya situasi mungkin belum normal sekarang, tapi nanti pada saat dalam waktu dekat ya mudah-mudahan kembali normal. Saya pikir pasti situasinya kembali normal dan nanti banyak kan peluang kerja. Saya dulu kerja 15 tahun ya di satu tempat. Bayangkan, saya nggak yakin ada orang di sini teman-teman milenial itu bisa 15 tahun bertahan di satu tempat gitu ya. Karena apa? Ya karena saya cinta sama pekerjaan saya sebagai pengacara pada saat itu. Saya nggak peduli kantor saya, tapi karena kecintaan saya pada profesi saya, maka saya bertahan. Saya mengalami punya bos juga yang lebih senior dari saya, dan kemudian pada akhirnya, ya udah, bagaimana berinteraksi dengan mereka, tentu saja kita sebagai yang lebih muda itu tentu saja harus tetap menghormati mereka gitu ya. Dalam artian apa? Ya dalam bersikap, dalam menyampaikan pendapat, tetap itu kita harus tetap menghormati mereka yang lebih tua. Apabila ada pendapat yang misalnya kita sampaikan ternyata mereka belum juga mereka nggak menolak karena mungkin kita dianggap anak kecil segala macam, sampaikan dengan cara yang lain gitu ya. Karena ini berbagai cara, kita punya berbagai cara komunikasi dengan mereka gitu. Ada yang secara verbal, ada yang secara visual gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya. Jadi jangan pernah berhenti pada satu cara gitu untuk menghadapi mereka, tapi lakukan dengan berbagai cara berkomunikasi. Pahami dulu orangnya. Kalau orangnya senang main tenis, ya bisa dong kita pura-pura juga ikutkan main tenis atau ngobrolin tenis. Senang main bola, senang nonton bola, ya kita juga dong memulai pembicaraan dia dengan bola, dengan menyebut timnya dan menyanjung timnya segala macam. Itu cara pendekatan yang manusiawi sekali dan harus dipelajari sama teman-teman milenials ketika berinteraksi dengan generasi manapun gitu. Menurut saya itu paling penting gitu. Jadi sekali lagi teman-teman milenials ini pasti banyak kok bisa belajar dari mana aja, dari TED. Saya sering banget belajar dari TED gitu, itu luar biasa gitu ya. Nggak perlu banyak baca buku, cukup ngelihat video-video inspiratif itu langsung jadi pinter gitu ya. Itu bagus sekali gitu, apalagi teknik komunikasi dan segala macam. Tapi apabila ternyata situasi pekerjaannya tidak memungkinkan, misalnya terjadi pelecehan seksual, kekerasan fisik segala macam, tinggal. Karena ada kita nggak boleh itu bertahan sama kayak gitu cuma gara-gara wah gajinya tapi tinggi banget. Enggak. Pokoknya ketika hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum, benar-benar menghilangkan idealisme kita disuruh-suruh untuk nyogok segala macam, jangan. Itu berarti perusahaan kita udah nggak benar dan tinggal tunggu waktunya perusahaan itu akan pasti akan segera jatuh atau ada masalah. Jadi pertahankan idealisme, tapi sekali lagi harus mampu beradaptasi. Itu ya poin utama. Terima kasih. Adaptasi. Mbak Dia tadi kelihatannya ada yang mau ditambahin?
Tadi aku cuma bilang mesti ambil hati sih. Ya. Karena tadi betul katanya Mas Ari gitu ya, kita kan sebagai yang junior ini mesti bener-bener tahu kira-kira seperti apa sih karakteristiknya orang kerja bareng sama kita. Jadi mesti bisa diambil hatinya untuk bisa jadi, bisa kerja itu bisa jadi nyatu gitu. Kayaknya masih ada satu pertanyaan tadi ya. Dari Nada. Hingga hari ini, oh ya. Ada Nada, betul. Mbak Dea mau mulai jawab? Hingga hari ini saya masih mencari-cari passion saya. Sebenarnya di mana menurut kakak apa cara yang tepat supaya bisa menemukan passion yang benar-benar tepat dan sesuai dengan diri kita? Wah, ini bisa dijawab sama keduanya dari Mbak Dea dulu. Once again, gimana Mbak Dea? Tadi sebenarnya udah seperti yang sempat dijelasin juga. Jadi kalau aku pribadi sih lebih sukanya itu follow different interest dulu di awal. Jadi kita bisa explore dulu, kira-kira sebenarnya kita tuh lebih kemana sih passionnya. Setelah itu kita juga mesti pay attention sama hal-hal yang kita spend waktu tuh lebih lama gitu. Kayak misalkan saya waktu masih kerja dulu, saya ketika selesai bekerja tuh bener-bener karena saya saya senang banget sama entrepreneurship. Jadi ketika saya pulang kerja itu saya juga langsung cek informasi, benchmarking yang berkaitan dengan industri fashion gitu. Jadi saya ngerasa bahwasannya memang karena saya spend most of my time itu learning about entrepreneurship, dan I know exactly kalau menjadi entrepreneur itu adalah passion saya. Jadi pertama tadi mesti explore beberapa career path dulu, jadi nggak hanya fokus ke satu. Saya sempat kerja juga sebelumnya, terus becoming entrepreneur dulu pertama di awal, terus itu kerja, masuk ke industri konsultan, industri finance, sampai akhirnya saya decided, okay, I want to be an entrepreneur. That's the first thing. Yang kedua, work with your strength. Karena tadi yang saya bilang, kalau misalkan kita tahu gitu strength-nya apa, kita di mana, itu pasti lebih lebih gampang lagi untuk lebih gampang sinerginya. Jadi kalau tadi saya passionnya di bidang di fashion gitu, saya belajar banyak banget tentang industri fashion. Mulai dari segi fashion bisnisnya, dari tentang marketingnya, dari kemudian fashion items dan lain-lain. Selain itu, apalagi mungkin determination ya. Karena cari passion itu kan nggak gampang ya. Karena kita juga perlu waktu gitu. Jadi mesti benar-benar punya determination, drive yang tinggi untuk bisa cari apa yang sebenarnya kita ini truly passionate gitu. Yang paling terakhir tadi juga disampaikan sama Mas Ari, kita mesti sering-sering baca buku dan cari koneksi, ngobrol sama orang-orang yang lebih paham gitu ya. Kalau saya orang lebih praktikal, jadi saya suka banget ngobrol sama orang-orang yang mereka punya insights banyak dari berbagai macam industri, dari mulai tadi government, entrepreneurship, MNCs, anything yang bisa bantu saya untuk improve as a professional. Oke. Kalau Mas Ari gimana? Ketika passionnya dia udah bagus sekali gitu. Iya, dia tuh bagus sekali tadi. Dan juga Aryo juga tadi udah bilang bahwa kita membuka diri dulu. Kita membuka diri untuk semua hal yang kita lakukan gitu ya, baik pekerjaan maupun luar pekerjaan termasuk hobi gitu ya. Karena pada akhirnya kita akan menemukan passion adalah ketika kita melakukan sesuatu itu mau kita capek kayak apapun, mengeluarkan duit kayak apapun gitu, tapi kita happy banget gitu ketika kita melakukan hal itu gitu. Sebagaimana yang pernah saya rasakan tadi kan, waktu saya membantu orang, nggak dibayar aja, saya senang banget ketika dia bilang terima kasih. Sampai saya akhirnya, karena saya juga senang sharing ya, jadi saya sharing tentang hak intelektual yang saya pahami dan saya kuasai ke berbagai daerah, pakai duit saya sendiri, pakai bayar tiket pesawat, kemana, ketemu komunitas, saya pakai duit saya sendiri. Nah, ternyata saya senang sekali untuk sharing seperti itu. Nah, baru disitulah kemudian akhirnya ketemu gitu. Oh, oke. Saya happy di sini nih, segala macam. Nah, akhirnya disitulah akhirnya ketemu passion. Tapi jangan berhenti di situ. Jadi kesalahan kita adalah ketika kita udah menemukan suatu passion, senang, bahagia kita sendiri, itu kita berhenti. Padahal kita ada next step-nya, yaitu ketika kita mengerjakan sesuatu kita cintai, dan akhirnya yang kita cintai itu mempunyai manfaat untuk orang lain. Nah, itu yang paling tantangan selanjutnya, menurut saya. Masih. Thank you. So it's the impact that also matters. Jadi memang you have to be open. Intinya adalah ini bisa sekalian merangkum sesi kita hari ini, teman-teman. When you're born to create something, whether it is your own business atau mungkin sebenarnya bekerja dalam sebuah perusahaan pun menjadi karyawan itu, teman-teman juga meng-create sesuatu gitu. Teman-teman juga berpikir secara analisa untuk mengkontribusi sesuatu. Jadi
katanya adalah be open. Today we talked about risk taking. Ternyata kita harus selalu belajar, stay curious, baca, selalu prepare yourself for change karena kita harus bisa beradaptasi 4.0, very very important. Dan kira-kira banyak baca supaya mengetahui nggak cuman situasi sekarang klimanya bagaimana di Indonesia, tapi banyak baca juga tentang hal-hal yang mungkin out of our comfort zone karena kita nggak pernah tahu suatu hari nanti bisa kepake juga seperti tadi yang udah Mas Ari sharing ya. Kemudian yang paling penting adalah sebuah passion adalah satu hal yang membuat kita happy. Kalau tadi sih aku mau nambahin mungkin satu, kalau masih bingung banget, belum tahu gitu. Think about satu hal yang mungkin teman-teman kalau cerita tentang satu hal ini tuh matanya langsung berbinar-binar gitu loh. Satu hal yang mungkin teman-teman, when you talk about this one thing in your life, you won't stop. That's one way to start. Kalau memang masih ya, kan sometimes the passion won't come to us. Siapa tahu kalau kita nggak introspeksi diri, kita nggak refleksi juga, ternyata udah ada with us all along. You never know. So, luar biasa sekali session hari ini. So many golden points. Bisa ya teman-teman ada poin yang ketinggalan. Don't worry, this is recorded. Nanti akan di-post juga di YouTube-nya Rumah Millennials. Thank you so much for being with us. Mbak Dea, Mas Ari udah sharing luar biasa sekali. Mas Ari, aku kayaknya harus lanjut ngobrol because kuliah gue sekarang cross-culture communication, so I'm very, very interested in how you deal with that di saat harus berdialog dengan luar negeri itu. That's going to be one thing that we can share as well, mungkin di Rumah Millennials pada kesempatan berikutnya. Pada teman-teman Sobat Millennials juga, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing. Mungkin sebelum Karin tutup, ada beberapa messages inspirational terakhir, motivasi untuk Sobat Millennials dari Mbak Dea dan Mas Ari. Kita mungkin mulai dari Mas Ari dulu. Ya, kalau saya sekali lagi pada teman-teman jangan pernah menutup diri untuk segala peluang yang ada gitu ya. Sepanjang karena masih muda, begitu banyak peluang yang baik di luar sana, segera ambil peluang tersebut gitu. Setelah itu baru nanti kita bisa memilah dan memilih mana yang memang benar-benar merupakan sesuatu yang kita sukai, kita senangi. Dan lakukan itu dengan sepenuh hati dan jangan lupa gunakan hal itu untuk memberikan manfaat pada orang lain. Terima kasih. Dari Mbak Dea mungkin? Kalau aku sih yang pasti do something with love gitu, apapun itu, mau kalian passionnya mungkin sebagai entrepreneur, mau intrapreneur, but you need to do something with your love. Harus optimis juga, dan yang paling penting juga persistence, karena mencari passion itu nggak mudah, butuh waktu, and when you found it, harus kerja keras untuk bisa achieve goal kalian, dan paling penting juga bring impact to someone, bring impact to community, gitu. Mau mungkin let's say komunitasnya adalah komunitas mungkin petani, atau mungkin kayak Serantik adalah wanita, tapi ada impact yang kita berikan untuk lingkungan kita. Yes, dan kalau boleh di-wrap up lagi, sekali lagi terima kasih Mbak Dea, Mas Ari. Kalau dari segi Rumah Millennials itu adalah harapan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk teman-teman millennials adalah mengingatkan bahwa a millennial or anybody harus bisa berdaya, berkarya, dan juga bermakna. So there's an impact, we do something, and of course, tentunya juga kita bisa merasa happy melakukan hal-hal tersebut. So thank you so much everybody. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Millennial Siblings yang juga udah mengorganize hari ini, karena ini sharing yang luar biasa sekali. Tadi kita udah foto, so thank you so much and see you at the next time. Besok kalau nggak salah juga bakal ada lagi ya, kalau nggak salah. So, there are lots and lots of sharing sessions with Rumah Millennials, mau itu di live Instagram, atau mungkin di Zoom meeting lagi berikutnya. Jadi jangan lupa tag us on your Insta Stories, mungkin beberapa poin yang jadi golden points, takeaways dari hari ini. Jangan lupa mention at Rumah Millennials juga. Dan kalau mau di-mention Mas Ari dan Mbak Dea dan Mas Aryo juga boleh langsung masukin aja tuh Instagramnya di situ di chatroom, supaya bisa dimasukin juga. And of course, pantengin terus karena we have so much to share and there's so much to learn from each other. So, see you next time. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Thank you. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Yuk.